Baik, saya kira kita langsung saja mulai. Mujua-jua dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam webinar Anakku Buah Baraku. Atas nama penyelenggara, kami mohon maaf atas keterlambatan yang kita alami tadi. Itu tandanya kita masih terus berproses dalam semua hal ya. Nah, tentunya kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Pada siang ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu melalui webinar yang diprakarsai oleh Anakku Buah Baraku. Dan siang ini adalah kali kedua Anakku Buah Baraku mempersembahkan webinar sedi rohani, ya. Dan pada kesempatan ini sangat menarik tajuk yang disampaikan bagi kita, yaitu untuk melihat panorama hermeneutik yang siang ini akan sama-sama kita belajar bagaimana menafsir Alkitab lebih luas bersama dengan ahlinya tentunya. Nah, sebelum melanjutkan, durian Medan sangatlah legit rasanya. Menanti musimnya haruslah kita bersabar. Belajar pada jam-jam seperti ini agak sulit mata terjaga. Meski demikian, tetaplah semangat menyimak sambil belajar. Dari Brastagi menuju Jogja, menggapai asa melalui studi. Belajar hermeneutik berat terasa. Namun ahlinya, Pendeta Daniel Listiabudi hadir di sini. Ya, saya kira saya akhiri saja sebelum nanti kita terus-terusan berbalas pantun. Kita awali dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur pada siang ini. Kami akan belajar bersama-sama melihat panorama hermeneutik dalam menafsir Alkitab dengan lebih luas yang akan dibawakan oleh narasumber kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel K. Listiabudi, PhD. Kiranya Roh Tuhan yang menolong dan memberi hikmat juga kepada penanggap materi, Bapak Pendeta MP Barus, kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu ini, serta semua yang bertugas, baik moderator Pendeta Julia Tarigan, para host yang membantu, serta jaringan yang kami pakai, serta kami semua yang rindu untuk belajar bersama-sama pada kesempatan ini. Biarlah kami diberkati dan dicerahkan dengan pengetahuan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon dan menyampaikan doa ini. Amin. Selanjutnya kami serahkan untuk menyampaikan kata pembuka Abang Pertua Tito Tarigan. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Sembiring. Shalom menjua-jua man bantekrina Bapak Nande sini naras turang yang berbahagia di siang ini. Saya membuat kata pembuka dengan seperti ini, bahwa kami dari komunitas ABB, Anakku Buah Barangku, senang sekali ya dapat berjumpa dengan kita semua dalam webinar hermeneutik yang terselenggara berkat kerjasama ABB dengan Biro SDM Modramen GBKP. Jadi sedikit saja mengenai ABB. ABB adalah komunitas diaspora Karo yang tersebar di dalam dan di luar negeri, yang berkomitmen untuk berkontribusi bagi peningkatan kualitas SDM Karo. Jadi kegiatan ABB antara lain menyelenggarakan webinar reguler ya seperti sekarang ini, termasuk mendatangkan narasumber ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk berbagi juga kepada guru-guru dan orang tua di masyarakat Karo. Hingga hari ini tak kurang dari 16 webinar telah terselenggara ya, sepanjang tahun 2020 dan 2021. ABB juga membangun dialog dengan pemerintah Kabupaten Karo, stakeholder pendidikan, tokoh agama, dan tokoh adat di Tanah Karo. ABB juga ikut mendampingi pendidikan sekolah dan keluarga di Tanah Karo dalam hal kepemimpinan peningkatan kualitas pengajaran termasuk parenting. Nah, di tahun 2022 ini dalam sebuah kerjasama dengan pengurus KKR Modramen GBKP, ABB juga memperluas cakupan pelayanannya.
dengan mengadakan webinar pendampingan guru sekolah minggu di GBKP Klases Munte. Dan sejak pertengahan tahun ini, tepatnya di awal Juli, ABB seperti tadi disampaikan oleh MC kita, Pak Erdian Sembiring, telah melengkapi kontribusinya dengan menyelenggarakan webinar seri rohani yang pertama, yaitu bertemakan reformasi gereja dalam transformasi kreatif. Bagi kita yang berminat, namun waktu itu mungkin tidak berkesempatan mengikutinya, rekaman dari klip webinar tersebut dapat diakses di YouTube channel ABB. Dan siang ini, tak kalah pentingnya, kita mengangkat tema hermeneutik dan sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah menugaskan hambanya, yaitu Pendeta Dr. Daniel Setiabudi, bisa hadir bersama kita di siang ini untuk memberikan pencerahan bagi kita betapa pentingnya hermeneutik, yaitu metode penafsiran teks Alkitab yang kerap tidak terpisahkan dengan konteksnya. Ya, webinar dengan tema hermeneutik ini akan terbagi dalam 4 topik dan diselenggarakan dalam 4 sesi webinar. Jadi 2 pertemuan pertama diselenggarakan pada bulan September ini, yaitu hari ini dan tanggal 28 September mendatang, sedangkan 2 pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kami secara pribadi sangat berterima kasih kepada kita semua yang berpartisipasi, kepada juga penanggap Pendeta MP Barus yang hadir bersama dengan kita di siang hari ini, dan juga kepada Pendeta Julia Brutarigan yang telah bersedia menjadi moderator acara kita, dan juga tentunya kepada Bang Erdian Sembiring yang telah membuka acara webinar kita sebagai MC, berikut dengan tim minimalis, yaitu mereka yang bekerja di dapur, yang tidak kelihatan selama ini, namun berkontribusi sangat besar bagi terselenggaranya webinar, yaitu Detaser Aaron Ginting dan Detaser Imelda Bruce Sembiring, serta tentunya Ketua ABB, Dr. Andida bersama dengan Bendahara ABB, Diakan Emeritus Dr. Erna Lembangun. Akhir kata, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita saya membuka webinar kita ini dengan harapan memberi pencerahan bagi kita semua. Amin. Demikian Bang Erdian. Baik, terima kasih untuk Bang Penatua Tito Tarigan untuk kata pembuka yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya kira kita langsung saja. Saya serahkan kepada moderator kita pada webinar siang ini, Ibu Pendeta Julia Brutarigan. Waktu dan kesempatan, silakan Bu Pendeta untuk memandu seluruh rangkaian acara. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Hari ini kita dipertemukan kembali dari rangkaian webinar kita, webinar series hermeneutik ataupun panorama hermeneutika yang kita lakukan 4 kali nantinya. Kami sangat bersyukur untuk pertua kami, Tito Tarigan, yang sudah begitu jelas memberikan gambaran ABB. Untuk itu, kami sebagai moderator izinkan, kalau tadi Bang Ardian punya satu pantun, ini pantunnya juga ada. Tapi pantun ini sungguhlah pantun yang jenaka dalam arti tidaklah lengkap ya. Ceritanya begini, beli durian di Jogja. Yuk kenalan dengan Pak Daniel dari Jogja, gitu ya. Tuhan berkati kita semuanya. Baiklah, kami akan memperkenalkan kakak kelas kami yang kami kasihi dan juga sebagai pendeta. Luar biasa, pembicara kita hari ini, Pendeta Dr. Daniel Setiabudi PhD. Sungguh luar biasa jejak rekam pelayanan dan juga studi beliau. Tapi jangan kita lupa, kalau nanti mau memberikan hadiah ulang tahun, beliau lahir di Jepara 18 Februari 1971. Studi diawali di S1 di Universitas UKDW tahun 1996, tamat sebagai kakak tingkat. Kami sangat bersyukur bisa ketemu kembali di sini
dan lulus S2, mengambil pasca sarjana teologianya baik di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana 2006 dan Master of Art di Amsterdam di Belanda. Kemudian mengambil studi doktoral S3 di Amsterdam, Belanda, lulus tahun 2016. Sungguh kita bersyukur dapat bertemu di sini bersama seorang yang boleh dikatakan pakar hermeneutik. Dalam pengalaman pekerjaan beliau, dalam berbagai pengalaman, kami menyebut beberapa di sini sebagai pendeta tugas khusus Sinode GKMI ke Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Sebagai dosen di program doktoral International Consortium of Religious Study yang diselenggarakan oleh 3 universitas, UGM, UIN, dan UKDW, untuk mata kuliah Interreligious Hermeneutic on the Star Text sejak 2018 sampai sekarang. Tentu ini menggambarkan begitu banyak pengalaman beliau ya. Sampai terakhir kami mau mengatakan di sini, kami mempersingkatnya, Ketua Redaksi Majalah BGKMI 2004 sampai 2019. Tidak ketinggalan kami juga akan menyampaikan bahwa beliau memiliki karya-karya yang begitu besar, baik karya sebagai penulis buku, dalam beberapa buah buku, kami hanya membaca satu saja, yang terakhir, Melintas Teks-Teks Suci, merayakan makna suatu antologi eksperimentasi hermeneutik kontekstual tahun 2022, buku terbaru beliau. Boleh kita cek nanti di BPK Gunung Mulia ya. Tuhan memberkati ya Kak, untuk selanjutnya kita tunggu juga buku-buku yang terbaru, keren sekali. Begitupun berbagai artikel telah ditulis oleh beliau. Yang terakhir kami mau mengatakan, tak kenal tak sayang, maka beliau memiliki keluarga yang bahagia. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dengan 1 nyonya yang cantik, kakak tingkat kami, istri Chandra Dewi, dan keempat anaknya Ratya Wastu, Smita Kinanti, serta Trista Nyang Hyang dan Hasmaranu. Luar biasa namanya. Tentu diambil dari kata-kata yang sangat bermakna. Suatu saat kita boleh tahu apa artinya ya Kak. Nah baiklah, kami juga memperkenalkan dengan singkat untuk penanggap, agar sekalian nanti kita melihat bagaimana pembicara dan penanggap dapat berinteraksi. Kami memperkenalkan Bapak Pendeta Matius Panji Barus, maaf gelar kami gelar Duma. Beliau adalah seorang pendeta senior kita dan begitu banyak pelayanan dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh beliau. Di sini kami melihat dari rekam jejak beliau, pendidikan formal sampai tahun 2010, tamat pasca sarjana, STT GMI dalam S2. Pekerjaan yang menjadi spotlight kita, bahwa beliau juga pernah menjadi ketua Modramen 2010 sampai 2015. Tidak lupa kemarin series rohani kita yang pertama, ketua Modramen kita yang sekarang ikut, dan juga ada Bapak Pendeta Jadiaman Pranginangin sebagai ketua Modramen kita pernah melayani. Dan saat ini bersama kita yang terkasih Bapak Pendeta Matius Panji Barus juga pernah menjadi ketua umum Modramen GBKP periode 2010 sampai 2015. Terima kasih untuk dukungan hari ini Pak Pendeta.
Bahkan beliau juga sebagai Ketua UM Regional Asia 2012 sampai Oktober 2016. Pengalaman-pengalaman beliau dalam beberapa hal di sini dikatakan telah melanglang buana melalui berbagai benua, salah satunya dalam bulan Agustus sampai September 2002, beliau kunjungan dinas UIM ke Tanzania, Afrika Timur. Kan beliau juga pernah tinggal di Jerman lebih kurang 7 tahun ya, Mbak ya? Benar ya? Iya. Dan ini menunjukkan cinta kasih beliau kepada kita semua hari ini ikut di dalam webinar ini dalam tema yang sangat kita tunggu-tunggu, panorama hermeneutik yang dilakukan 4 kali nantinya. Kami persilahkan untuk pembicara kami memulainya, Kakak Pendeta Daniel Listia Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Suara saya cukup terdengar ya? Oke, nah saya kasih komentar 1-2 menit dulu sebelum mulai materi. Jadi begini, yang diminta ini adalah panorama, saudara. Jadi tidak bisa mendalam ya. Nanti kalau mau mendalam, silahkan dipilih. Dari sekian banyak nanti, mana yang mau dipilih untuk pertemuan yang kedua, ketiga, keempat. Kalau mau memilih dari panorama ini. Nah, yang kedua begini, bahwa panorama semacam ini dulu pernah diminta oleh teman-teman Gereja Karo ketika berkunjung ke Jogja. Itu kalau nggak salah klasis Bekasi apa Bali gitu ya, semacam itu. Saya lupa persis klasisnya, tapi ada Klasis Denpasar, Pak. Itu dia. Ya. Oh, klasis Denpasar. Oke. Nah, ini sedikit mengulang. Ketiga, komentar saya adalah, saudara, sebetulnya materi ini itu menembus S1 sampai S2 di Duta Wacana. Di S1 sekarang, kalau dulu Anda mungkin pernah belajar di zaman, kalau Anda seusia dengan saya, dulu maksimal itu ketemu narasi, maksimal. Ya, ini bagi teman-teman yang teologi ya, saya tahu ada yang awam juga, tapi supaya tahu narasi. Paling kita dulu belajar hanya 2 ketika S1. Nah, sekarang ini yang terbaru di Duta Wacana, di panorama ini ya, di S1 itu ada 4 metode, 4-5 sekitar itu. Lalu di S2 itu 4-5 lagi. Jadi kira-kira diajarkan kalau dari mahasiswa kami masuk S1 dan S2 sampai di kami semua, itu kira-kira dia lulus S1 bisa 4-5 metode, S2 lanjutannya canggih-canggih, yang baru-baru. Baru-baru yang mungkin nama-nama yang aneh nanti akan Anda dengar. Nah, karena nama panorama, nanti ke 9-9-nya saya tunjukkan. Ya pasti nanti Anda, apa ini, ya nggak apa-apa, namanya panorama ya. Nanti boleh ditanyakan, kalau memang mau mendalami, boleh juga dipilih. Misalnya, kami mau yang ini. Untuk pertemuan yang kedua, yang ini. Nah, boleh aja, silakan aja. Ya, itu komentar umum saya. Oleh karena itu, dalam waktu 45 menit, poin saya ini hampir mustahil sebetulnya untuk menyampaikan bahan, bayangkan aja itu matriks segitu banyak ya disampaikan dalam 45 menit. Tapi saya akan coba. Maka membutuhkan persiapan dari pihak Anda juga, teman-teman, supaya juga fokus. Saya sengaja bahannya tidak saya bagi duluan, itu cara saya mengajar supaya fresh gitu ya. Tapi kalau butuh besok misalnya butuh buku, misalnya pertemuan kedua yang ini minta buku, saya carikan. Bisa. Tapi kalau pertama ini saya sengaja begini supaya fresh gitu ya. Lalu kalau terkejut ya terkejut aja, silakan aja gitu kira-kira. Oke, sudah siap ya? Baik, kita mulai. Saya siapkan bahan, saudara. Semoga nampak di sini, kelihatan? Nampak kah? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, saya mulai ya. Ini panorama, saudara. Kita mulai. Nah, tujuannya ini ya, supaya tahu apa itu hermeneutik, apa itu varian-variannya, dan bagaimana memiliki perspektif yang terbuka ya. Saya langsung aja. Coba saya mulai dengan pertanyaan ini, saudara. Apakah menafsir hermeneutik ya adalah menemukan makna tunggal atau boleh memultiplikasi makna? Saya menunggu jawaban dalam katakanlah 1 menit ini. Menurut Anda, apakah menafsir itu
menemukan satu makna paling benar dari teks Alkitab, atau boleh menggada-gadakan makna? Gimana? Tolong direspon. Ini bukan kelas, jangan takut, tidak ada nilainya. Satu makna memiliki banyak makna, Pak. Oh, memiliki satu. banyak makna. Ada yang Pokoknya bilang satu. begitu ya. Apakah ada yang meyakini menafsir itu yang menemukan makna yang paling benar? Ada nggak pendapat seperti itu? Ya, betul. Ada? Makna satu. Tidak ada. Tidak ada. Sebentar, begini aja. Yang raise hand aja ya, pakai ikon ya. Yang menganggap bahwa menafsir adalah menemukan makna yang paling benar. Silakan raise hand di situ, ikonnya. Oke, ada ya, ada ya. Yang satu makna yang paling benar. Oke, ada beberapa yang raise hand. Oke, baik, ya cukup. Yang menganggap penafsir adalah, turunkan silakan, menggandakan makna. Boleh maknanya lebih dari satu. Silakan raise hand juga. Oh, ada juga. Oke, silakan turunkan. Nah, saudara, kita mulai ya. Dulu ini. Itu begitu berpikirnya, satu makna. Dulu. Dan yang bisa menentukan maknanya siapa? Ya orang yang paling punya ilmunya. Siapa? Ya para sarjana Alkitab. Ya toh? Itu pun lalu bertengkar tuh, sekolah ini sama sekolah itu, sekolah teologinya beda, berantem. Ya toh? Yang satu merasa yang lain sesat. Tidak sesuai dengan dia. Itu dulu kan begitu. Lalu misalnya gereja Karo dan gereja yang bukan Calvinis seperti Anda, misalnya gereja saya Mennonite misalnya. Teksnya sama loh, maknanya beda. Wah, lalu yang satu tidak benar. Gitu kan. Dulu ada pemahaman seperti itu dulu kala. Malah di zaman bapak-bapak gereja, kalau kita bicara sebelum reformasi Luther, yang punya hak menafsir ya para klerus, biarawan. Umat awam nggak bisa. Dulu kan begitu. Lihat kalau ada PA di gereja. Anda diskusi, saya pernah ikut PA sekali di gereja Jogja, di Nandan itu. Saya melihat tuh menarik sekali tuh. Setiap orang, setiap komisi boleh ngomong gitu ya. Lalu nanti tunggu pendeta. Di akhir pendeta omong itu paling benar. Ya kan, cara berpikirnya kan selalu begitu itu ya. Nah, itu karena ada konsep bahwa menafsir itu makna tunggal gitu. Nah, pendapat semacam ini lewat, sudah jauh lewat. Maknanya bisa tidak tunggal, tetapi bahayanya kalau maknanya tidak tunggal, batasnya apa, ya kan? Kalau maknanya tidak tunggal, gimana kita bisa menentukan mana yang paling baik? Nah, itu persoalan yang akan kita bahas. Maka nanti ini saya tunjukkan kepada Anda filosofinya dulu, ya, konsep dasar tentang hermeneutik. Lalu kita lihat dari konsep dasar itu, dari sejarah penafsiran hermeneutik Barat seperti apa. Lalu kemudian ada challenge seperti apa. Kita lihat matriksnya. Lalu kita simpulkan di beberapa poin mengenai cara mengevaluasi berbagai macam model-model itu. Oke ya, itu secara umum. Nah, sekarang saya tunjukkan logikanya. Jadi hermeneutik itu apa? Ini nampak ya di screen ya? Nampak ya? Oke. Hermeneutik itu apa? Hermeneutik itu intinya begini. What happened when one read the text? Hermeneutik tidak sama dengan hermeneusis. Nih, kalau hermeneusis itu tafsir, penafsiran. Tapi hermeneutik itu how you read the text. Jadi teori tentang menafsirnya. Apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita melakukan langkah-langkah tafsir. Kalau tafsirannya sendiri itu sudah jadi, tetapi menuju ke sana, ya, konstruk berpikir, analisis, teoritis, berbagai macam hal di dalam pikiran kita, di dalam kaitan kita dengan tradisi gereja, dengan teks Alkitab dalam konteksnya, itulah hermeneutik. Jadi orang menggumuli apa yang terjadi ketika kita membaca suatu teks. Analisis keilmuan, katakanlah begitu, ketika seseorang membaca suatu teks apa saja sebetulnya, tidak harus teks Alkitab. Koran, buku, dokumen gereja, tata gereja, ya, KUHP, aturan dilarang parkir di sini. Itu juga hermeneutik semuanya. Jadi ketika Anda menganalisis sesuatu dalam pikiran Anda, itulah hermeneutik. Jadi kalau orang Asia atau Afrika, Amerika Latin, orang Barat membaca teks,
kita bicara teks Alkitab sekarang, itu berarti proses analisis yang terjadi dalam diri seorang Afrika, Asia, Amerika Latin, atau Barat ketika dia baca teks. Jadi orang Batak Karo membaca teks, itu berarti apa yang terjadi dalam diri Anda sebagai seseorang yang secara kultural, sosial adalah Batak Karo, membaca teks Alkitab. Itu hermeneutik Anda. Gitu. Ya. Nah, ini rumusnya. Ya. Tapi teks itu apa sekarang? Nah, teks ini macam-macam. Penjelasannya saya pakai teori dari Paul Ricoeur ya, seorang hermeneut Prancis yang sangat terkenal itu. Dia bilang teks itu punya karakteristik beberapa. Satu, kesepakatan ya, kumpulan tanda-tanda. Kita sepakat bahwa kalau koma itu berarti belum selesai kalimatnya, titik berarti berhenti, gitu. Tanda tanya itu berarti dipertanyakan. Kalau bahasa Yunani nggak pakai tanda tanya, tapi titik koma, gitu. Ya kesepakatan begitu. Ya, tanda P dicoret itu dilarang parkir, kayak gitu. Itu kesepakatan. Tetapi ada karakteristik kedua, menghantar pada sesuatu. Misalnya tanda huruf P dicoret. Itu kalau bahasa Yunani itu bisa Kristos. Kalau coretnya 2 gini. Jadi orang bingung, ini sudah dilarang parkir atau huruf ro dan ki. Nah, itu kayak gitu berarti menghantar ke sesuatu. Makna. Jadi ada dimensi begitu juga. Jadi ada dimensi sense, kita sepakat. Titik 2 berarti merujuk ke sesuatu. Atau tanda seru berarti sesuatu yang ditekankan. Kalau Anda menulis WA, lalu Anda marah dengan seseorang, dengarkan, begitu huruf kapital semua, pakai tanda seru, itu kita tahu tuh. Ya, itu berarti dia mau mengatakan sesuatu yang penting sambil menekankan sesuatu gitu. Nah, tapi ada dimensi referensi. Koneksi antara kata itu dengan realitas yang lain. Ya. Misalnya kita bilang gini, contoh nih, contoh misalnya kita nulis monyet kau, gitu. Itu kan maksudnya bukan mengatakan bahwa Anda adalah primata, tetapi bodoh amat sih kau. Ya kan? Kata monyet kau di situ itu jangan Anda artikan kita monyet, enggak. Dia menghina gitu. Dia sedang menghina kita gitu. Ngerti ya? Jadi ini namanya referensi. Itu juga termasuk teks. Jadi teks ada makna yang lebih konvensional, ada yang referensial. Nah, sikap kita pada teks itu gini. Menurut Ricoeur ya ada 2. Pertama, kita mengeksplorasi secara kritis. Artinya kita mendalami apa arti teks itu, tulisan itu apa. Jadi kalau bahasa, dan ini adalah Alkitab berarti bahasa Ibrani atau Yunani, kita harus tahu grammarnya, sistem bahasa Ibrani gimana, bacanya dari mana, nulisnya dari mana, apa tanda-tanda bacanya, begitu kan, itu diajarkan semester 1, semester 2 di teologi. Yunani bagaimana nulisnya, apa kesepakatan mana maskulin, mana feminin, gitu ya, deklinasi 1, 2, 3, rumit sekali, bagi yang tidak suka kebahasaan tuh, stres tuh, kuliah Ibrani Yunani buat lapar itu kan, kira-kira gitu. Saya juga mengajar bahasa Ibrani selain hermeneutik dan teokonteks di sini. Nah, saya tahu bahwa mahasiswa itu kadang sebel sama saya karena saya datang ajar yang gini-gini gitu. Kalau mereka nggak belajar, repot itu pasti sulit. Gitu. Nah, itu namanya referensi kritis. Grammar, unsur historis. Mengapa teks ini ngomongnya begitu? Siapa yang nulis, siapa yang ngarang? Editornya siapa nih? Kok ada perubahan teks? Nah, itu kayak gitu namanya sikap kritis. Sehingga lalu muncullah ilmu teks. Mengkritis ilmu sastranya, mengkonstruk historisitas dari teks itu, ya, memperkarakan varian-varian teks Alkitab, ya, mencari kenapa, misalnya gini, ini saya beri contoh di dalam Yesaya itu ada kalimat anak darah perempuan muda itu akan mengandung, ya kan? Namanya nanti anaknya itu disebutkan orang Raja Damai. Anda tahu ya, yang kalau Natal itu loh, Bapa yang kekal. Itu perempuan muda. Perempuan muda belum tentu tidak perawan kan? Tetapi oleh Injil kok menjadi Parthenos. Parthenos itu perawan loh, anak darah. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu almah, perempuan muda. Kok bisa? Bagaimana ini? Lalu diteliti. Oh, ternyata Injil-Injil mengutip Septuaginta, terjemahan Yunani dari teks Ibrani. Nah, penelitian semacam ini, ya, itu namanya referensi kritis. Siapa yang bisa? Ya yang belajar teologi. Ya kan? Awam mana tahu.
Ya toh, Anda boleh doktor di bidang matematik, di bidang fisika, barangkali di bidang sosiologi, tapi Anda belum tentu tahu informasi ini, karena ini kan mainannya orang teologi. Nah, lalu pertanyaannya, kalau gitu kami nggak boleh baca Alkitab. Kalau gitu kami tidak boleh menafsirkan Alkitab. Kan tidak adil. Hanya orang-orang teologi aja. Nah, kan repot ya. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya bisa membaca dalam bahasa Indonesia? Atau mungkin bahasa Karo. Mereka tidak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu bahasa Yunani. Apa tidak boleh nafsir Alkitab? Bagaimana dengan orang yang buta huruf? Apa tidak boleh toh mendengar Alkitab dan lalu memberi makna pada Alkitab itu? Kalau nggak boleh, ya berarti terjadi penindasan dong oleh elit. Nah, ini repotnya, salah satu sikap pada teks adalah memang begini. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dikuasai oleh orang yang menafsirkan teks. Maka menjadi elitis, ya. Tapi ada sikap yang kedua, ya. Sikap yang kedua itu eksistensial. Jadi saya tidak peduli siapa yang ngarang teks itu, tidak perlu tahulah saya. Yang penting teks itu ada, Alkitab ada, saya bisa baca atau dibacakan untuk saya, dan lalu teks itu mencerahi saya, menyapa saya, memberikan orientasi pada saya mengkaitkan relasi konteks saya dengan teks Alkitab dalam konteksnya, lalu saya dapat kehendak Tuhan. Boleh dong, kayak gitu. Walaupun saya tidak perlu tahu bahasa aslinya siapa yang ngarang, apakah betul ini surat dikarang oleh Rasul Paulus apa bukan, apakah betul dikarang oleh Musa apa bukan, ini ditulis tahun berapa, saya emang nggak perlu tahu. Tetapi teks itu sudah jadi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Batak, Karo, saya baca, saya dapat sesuatu. Nah, itu namanya sikap eksistensial. Nah, jadi Anda tahu ya, ada diskusi semacam itu. Nah, kemudian ada ahli barat nih, namanya Schleiermacher. Dia tokoh pertama ya yang mendorong adanya tafsir, adanya kegiatan hermeneutik ya. Orang Jerman ya, Friedrich Schleiermacher, dia mengajukan pertanyaan begini, what is according to you on a Bible reading? Jadi baca Alkitab itu apa? Kalau Anda ditanya gitu, Schleiermacher mengatakan jawabannya kalau baca Alkitab itu harus melompat gitu. Anda melompati jarak dari konteks Anda sekarang, kita manusia Indonesia 2022, lompat ke original context of the author. Harus kita tahu siapa yang ngarang, harus kita tahu siapa yang buat Mazmur, kita harus tahu tulisan dari penginjil Matius, kita harus tahu siapa yang buat tulisan Ayub, macam-macam gitu ya. Harus tahu ke masa lalu, harus tahu konteks aslinya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa dong. Kamu harus punya mesin, Anda harus punya mesin kayak Doraemon, mesin waktu. Namanya kemampuan menelisik segala macam tentang masa lalu teks. Maka elit tadi harus tahu bahasa asli, arkeologi, ya, mengerti sedimentasi tekstual, mengerti berbagai macam pandangan ahli Alkitab mengenai kitab itu. Sehingga jarak itu menjadi penghalang bagi orang yang tidak elit. Lalu orang yang teologi aja nggak semua bisa, ya kan? Nah, coba nih teman-teman pendeta, Anda masih bisa bahasa Ibrani Yunani? Ya kan lupa, udah bertahun-tahun nggak diajari ya kan? Anda masih ingat gitu? Diskusi berat mengenai siapa yang membuat teks ini, siapa auditornya, kan kita kadang-kadang lupa, kita perlu lihat ensiklopedia, buku tafsir, mengingat-ingat lagi. Ya, enggak semua orang bisa kok. Nah, oleh karena itu jarak itu menghalangi. Harus dikalahkan oleh kemampuan kognitif, akademis, teologis, skriptural, sehingga lalu kita bisa menemukan makna asli teks. Dengan demikian, jarak yang menghalangi ini bisa ditangani. Tetapi, dengan demikian yang bisa melakukan ini adalah para ahli, orang-orang teologi, yang punya akses kepada bahasa asli, arkeologi, dimensi sosial budaya, teks itu, dan sebagainya. Nah, Heidegger dan Gadamer ini juga orang Jerman, dan memang mulainya dari Jerman ya, kemudian bergerak ke Prancis, nanti ada Ricoeur dan Jacques Derrida, dalam studi hermeneutik Barat itu nanti ketemunya orang-orang itu. Tapi ini pertamanya memang orang-orang Jerman ya. Heidegger dan Gadamer itu mengatakan pendapat yang berbeda daripada Schleiermacher. Dia bilang kita itu bagian dari sejarah loh. We are in the history. Kita ada di dalam sejarah, maka setiap pembacaan itu kontekstual. Nah, terus gimana dengan jarak faktual antara ditulisnya teks di masa lalu sekian tahun sebelum zaman bersama, sekian abad, dan kita yang hidup di zaman sekarang? Bagaimana dengan jarak? Nah, ini diselesaikan oleh orang bernama Paul Ricoeur, orang Prancis ini. Dia bilang
itu harus kita ingat ada distansiasi. Distansiasi itu kesadaran adanya jarak. Tetapi jarak itu berfungsi dialektik. Dia bilang sebetulnya tidak usah teks kuno. Kita itu loh selalu punya jarak dengan sesuatu. Dia bilang ada jarak pertama itu terjadi ketika tradisi lisan jadi tulisan. Ketika seseorang menuliskan sesuatu, maka ketika tulisannya jadi orangnya mati. Ya, jadi jarak antara author kepada teks. Ketika when the author write the text, then the author is dead. Maksudnya gini, ini saya beri contoh. Anda misalnya menulis sesuatu, WA misalnya. Anda kirim WA ke teman Anda. Pada waktu Anda tulis, jadi pikiran Anda muncul di kalimat WhatsApp. Maka Anda tidak bisa menguasai bunyinya WhatsApp itu. Maksudnya orang lain bisa mengartikan seperti Anda mau, bisa juga tidak. Kan? Ada kemungkinan itu. Kalau Anda masih hidup, orang masih bisa tanya, Pendeta Julia Tarigan, maksudnya apa sih WA Anda? Terus Bu Julia jelas, oh gini, oh gitu. Itu kan kalau masih hidup, masih bisa diskusi. Itu pun masih hidup pun belum tentu sepakat orang. Orang bisa bilang gini, loh Bu Julia, Anda bilang kalimat ini loh, itu kan artinya juga bisa begini. Ya, tapi bukan itu maksud saya. Iya betul, tapi bisa begini kan? Iya ya, lah makanya. Lumayan tuh, masih ada orangnya. Gimana kalau yang orang udah mati? Pengarang Alkitab itu. Beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, ya kan? Jadi, kata si Ricker, ketika orang menulis sesuatu, ketika dituliskan, maka teksnya itu mandiri dia. Mengandung kemungkinan dibaca secara berbeda. Dari pihak si pengarang. Kalau tidak sesuai dengan maksudnya dia, itu semacam penyelewengan, ya kan? Tapi dari pihak si pemakna itu pemberkayaan, gitu. Tapi memang nyatanya kalau teks ditulis tidak bisa kita menguasai teksnya kan? Teksnya itu bisa multi interpretatif gitu. Nah itu yang dibilang Paul Ricoeur bahwa teks itu surplus of meaning, reservoir of meaning. Nah lalu jarak tadi bagaimana? Jarak ribuan tahun. Nah kalau Anda dengarkan Paul Ricoeur, dia bilang jarak itu jangan dilihat sebagai halangan, tetapi justru pembebasan, gitu. Pembebasan dari apa? Dari dominasi pengarang, dari monopoli tafsir pengarangnya. Apalagi pengarangnya sudah meninggal, meninggalnya sekian abad yang lalu. Wong WA Pendeta Julia barusan ke orang aja bisa berbeda kok pendapatnya, apalagi sekian abad yang lalu gitu. Jadi jarak itu justru membuat kita bebas dari dominasi pengarang sehingga teks dipersembahkan secara baru kepada pembaca luas. The text want to be read and to be reread, istilahnya gitu ya. Teks itu minta dibaca. Untuk apa sih teks itu? Kan minta dibaca dan minta dibaca ulang. Ya, tidak hanya sekali dibaca di waktu lalu, tapi dibaca ulang. Bahkan terus ketika kita membaca teks dengan perspektif yang berbeda-beda, bisa lain kok maknanya. Tidak apa-apa. Nah, itu yang membuat Paul Ricoeur itu terkenal ya dengan teorinya ini. Distansiasi pertama tadi ya dari oral ke written text. Setelah teks ditulis pembacanya pengarangnya mati, ya pembaca menjadi alamat yang baru. Distansiasi kedua itu adalah ketika menempatkan teks dalam konteks lama ke konteks baru. Alkitab ditulis oleh si siapa begitu, dibaca oleh kita di zaman sekarang. Atau misalnya teks tertentu dibaca dalam situasi perang Ukraina oleh orang Ukraina, itu beda loh dengan dibaca oleh orang Rusia di dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Bisa lain tuh. Posisi sosial, posisi negara bisa lain gitu. Ya, jadi kayak gitu. Teks tertentu dibaca oleh laki-laki, bisa lain dibaca oleh perempuan. Nah, para bapak-bapak itu suka tuh teks kalimatnya, hai istri, tunduklah pada suamimu dalam segala sesuatu. Enak aja, nggak, para istrinya nggak kalah pinter. Ya Pak, tapi baca kalimat berikutnya, hai suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan. Nah, jadi kau harus bisa seperti Tuhan dulu Pak. Bang, jangan minta aku tunduk, kau aja tidak seperti Tuhan, kau seperti setan, gimana kau minta aku tunduk padamu dalam segala sesuatu? Nah, istrinya nggak kalah pinter. Ya, itu dari segi hermeneutik gimana? Itu kalau coba menempatkan ulang dalam konteks tertentu. Jadi di Alkitab itu ada langkah replacing ya dan revealing gitu. Kapasitas teks kepada situasi yang tidak dilihat oleh pengarang aslinya. Ya, jadi replacing dan revealing. Dari segi pengarang asli, ini dianggap penyalahgunaan. Dari segi pengarang asli ya, karena maksudnya dia mungkin nggak gitu. Tetapi betapapun pengarang asli, pemilik pertama suatu teks itu
Tidak bisa lagi menguasai teksnya. The author cannot read the text. When the text is written, the author is dead. Itu kalimat dari Roland Barthes yang dipakai oleh Paul Ricoeur. Jadi bergerak dari Barthes ke Ricoeur. Ini orang-orang Prancis sekarang yang ngomong. Kalau tadi Jerman, ini Prancis. Jadi teks itu minta dibaca dan minta dibaca ulang. Teks tanpa membaca itu untuk apa? Kan seperti tubuh tanpa jiwa, gitu. Nggak ada gunanya. Tujuan sebuah teks kan untuk dibaca, gitu. Nah, ada jarak di antara pengarang dan pembaca bagi Ricoeur bersifat liberatif. Jadi ada unsur produktivitas. Nah, masalahnya adalah sejauh mana produktivitas itu legitim, ya kan? Kalau enggak kan sembarang-sembarang sesuanya. Lalu malah kita bukannya interpreting the text, kita using the text. Kita menggunakan teks sesuka-suka kita. Dengan alasan kan bebas pemaknaannya. Nah, gimana kalau kayak gitu? Kan malah bahaya tuh. Maka dimunculkanlah metode-metode sehingga orang lalu tahu bagaimana mengukur sebuah pemaknaan teks yang tidak tunggal. Nah, dulu itu begini. Orang ribut eksegesis, eisegesis dulu begitu. Mungkin ya enggak tahu saya kalau di gereja Karo mungkin masih. Eksegesis dianggap lebih baik daripada eisegesis, ya kan? Ek itu mengeluarkan sesuatu dari teks untuk kita, eis itu memasukkan kepentingan kita, ide kita kepada teks. Yang ek itu dianggap lebih baik, yang eis dianggap kurang baik. Dulu ya, begitu ya. Tapi sekarang perkembangan hermeneutik yang terbaru, hal kayak gini itu, saudara, itu dicurigai. Tidak bisa kita mengatakan ada yang murni ek gitu. Misalnya, saya beri contoh nih ya. Nah, saya beri contoh, saya stop share dulu supaya bisa lihat wajah Ibu Bapak. Saya beri contoh nih. Ini barusan terjadi nih. Saya baru ngajar di UGM tadi barusan. Sebelum saya lari ke sini, nah, itu ada mahasiswa saya kalau yang di SRS ini macam-macam. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang itu mahasiswa doktoral ya, ada yang dari dalam dan luar negeri itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Selesainya selalu double Kristen, Islam gitu. Nah tadi itu ada diskusi mengenai penciptaan manusia perempuan. Ternyata di Quran itu tidak pernah ada cerita diambil dari tulang rusuk. Nggak ada. Itu tidak di Quran. Itu di tradisi Islami, tapi tidak di Quran. Kalau di di Kristen tuh ada tulang rusuknya, gitu kan? Nah, tapi yang Kristen tadi ini, wah bangga sekali itu menjelaskan bahwa ternyata cerita tulang rusuk itu hanya ada di Alkitab, tidak ada di Quran. Terus dia ngomong begini tiba-tiba, itu kan Hawa itu kan yang diambil dari tulang rusuk Adam itu kan bertemu dengan ular. Lalu dia digoda oleh si setan ular itu. Ya gitu. Terus saya tanya, let me interrupt you. Ya, silakan Pak. Di mana di Kejadian 3 ada setan? Nah, ular itu Pak. Dia bilang, loh, coba lihat teksnya. Itu ular apa setan? Terus dia baca, ular Pak. Lah iya, kok Anda bilang setan? Waduh, saya bingung. Saya tambahin lagi, kalau itu setan, kenapa kisah Musa ketika ada orang Israel itu sakit kusta semua, Musa disuruh membuat patung tembaga ular. Siapa yang lihat sembuh? Gimana? Semakin bingung dia. Terus saya tunjukin, kamu tahu kenapa? Anda tahu kenapa Anda menganggap ular itu setan? Nggak tahu Pak. Nah, saya bilang ada 2 kemungkinan. Satu, Anda membaca melalui Wahyu 20 dan 22. Teks Kejadian 3 itu ada bacanya malah lompat melalui Wahyu 20 yang dikatakan bahwa ular si setan tua itu. Ada kan di Wahyu kan gitu. Kedua, tanpa Anda sadar, Anda membacanya melalui dogma Kristen. Kita udah terlanjur selalu berpikir ular itu setan. Kalau ular itu setan, kenapa tanda kesehatan setan? Dokter setan, rumah sakit setan. Itu para dokter apa enggak marah itu dibilang mereka tandanya setan gitu. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena tradisi gereja Kristen Protestan, bukan orang Yahudi loh. Ya, Katolik Protestan mirip di sini, menganggap setan itu ya ular itu sebagai setan. Nah, terus dia tanya, "Lah, boleh enggak, Pak, menafsir bahwa ular itu setan?" Saya bilang, "Boleh asal." Oh, asal apa? Asal Anda bilangnya gini, "Ini tafsir Protestan saya." Gitu. Teksnya nggak ada kok. Ya, Anda harus mengaku bahwa Anda melihat teks itu melalui kacamata tertentu. Dogma Kristen tertentu. Teksnya tidak begitu. Wow, lalu itu kelas tuh geru-geru dari itu. Kaget mereka. Ya kan? Terus dia bilang, saya nggak pernah, I never see like this. Dia bilang. Saya bilang, how come?
Bagaimana bisa? Aneh sekali ini. Dalam hati saya, ini semester 1. Tapi mungkin karena tadi di ICRS itu latar belakangnya tidak semua teologi. Ya, saudara. Mereka mahasiswa doktoral, tapi latar belakang itu bisa macam-macam di S2-nya. Sosiologi, gitu ya, ilmu budaya, macam-macam gitu. Ada yang teologi juga ada, gitu. Tapi ini kan kalau di ICRS itu kan studi agama ya, bukan teologi pada dirinya. Tapi memang mata kuliah saya teologi hermeneutik. Nah itu contoh seperti itu ya, bahwa ternyata kita itu harus hati-hati dengan diri sendiri itu ada sesuatu, sehingga lalu kita kalau nafsir itu kadang-kadang menjelaskan diri kita gitu, bukan teksnya. Nah kembali ke screen ya, ada prapaham tuh. Nah, dari sini lalu, saudara, kita sadar tidak ada kebenaran yang objektif. Karena setiap kali kita lihat teks Alkitab, kita mengatakan sesuatu, itu pasti ada perspektif kita, ada metode tertentu, ada prapaham di pikiran kita. Boleh, asal disadari. Gitu. Tidak ada yang objektif murni. Adanya adalah subjektif. Tapi kalau Anda menyadari, dia jadi intersubjektif. Gitu. Terbuka. Tapi kalau tidak, Anda menganggap tafsir Anda paling benar, orang lain salah, lalu ada menyalah-nyalahkan, menyesat-sesatkan orang lain. Pakai alasan Anda eisegesis, gitu-gitu, itu udah lewat. Karena tanpa sadar si orang ini itu memasukkan sesuatu. Dogma gereja dimasukkan lewat ke dalam teks Kejadian 3, dim-dim. Lalu dia mengatakan, saya mengeluarkan dari Kejadian 3, ular itu adalah setan. Bahwa lalu itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus meremukkan kepalamu, itu adalah peristiwa salib. Boleh tidak bilang gitu? Boleh, tapi ada bilang itu tafsiran dogmatik Kristen, gitu. Karena teksnya kan ada ngomong gitu. Orang Yahudi yang punya teks itu tidak akan ngomong gitu kan. Tapi ada kok bisa begitu? Boleh, ya boleh. Tapi ngaku dong, prapaham Anda apa. Nah, itulah yang sekarang ini dalam matrik itu dikembangkan, saudara. Sehingga ada banyak. Ya. Oke, jadi yang penting akui lensanya bersifat dialogis kritis terbuka. Lalu kita membangun metode berdasarkan dengan perspektif itu. Nah, inilah yang sekarang disebut sebagai hermeneutik. Hermeneutik itu, saudara, gampangnya gini ya, nih. Kalau hermeneutik itu what it means. Apa kata Pak Sigi ya? Apa artinya itu bagi saya? Kalau Anda masih mau tahu dulu bagaimana, itu istilahnya exegesis. Tafsir, what it meant, dulu apa artinya. Nah, ini itu salah satu matrik aja. Sekarang ada matrik hermeneutik. Kalau Anda bilang what it meant masa lalu itu salah satu. Setelah itu ada yang berkembang lagi. Maka sekarang dipakai kata hermeneutik. Karena hermeneutik meliputi baik konstruk masa lalu maupun dinamikanya dengan pemahaman masa kini. Gitu. Nah ini mungkin Anda masih bingung ya, tidak apa-apa. Saya tunjukkan matriknya kok sebentar lagi. Tunggu ya. Jadi hermeneutik adalah upaya memahami apa yang terjadi pada pembaca ketika membaca teks ya. Dalam konteks teksnya itu. Jadi upayanya bersifat dialogis, kritis, terbuka. Harusnya gitu, dan kontekstual. Yang penting kita sadar bahwa kita ada prapaham tertentu dalam mendekati teks. Oke ya, ini saya, karena waktu saya cepat aja ya, nanti bahannya saya kasih ke Anda. Ini macam-macam ya. Ini mengenai tujuan baca Alkitab, nanti aja. Kalau Anda mau mendalami yang ini, ada 2 tujuan. Aim of information, transformation, saya nanti bisa cerita di dalam tanya-jawab. Saya harus memilih poin sekarang. Saya mau ke sini aja langsung. Ya, matrik hermeneutik. Ada berapa matrik hermeneutik? Nah, kalau pakai M.H. Abraham, ini ada orang namanya M.H. Abraham, itu ada 4. Dia pakai istilah representatif, ekspresif, ini istilahnya ya, objektif, dan pragmatik. Nah, kita lihat satu-satu, nanti saya tunjukkan dalam bentuk diagram. Ini dulu. Representatif itu gini, teks itu kayak lukisan naturalis gitu loh, saudara. Mewakili, merepresentasikan sesuatu. Semakin Anda dekat gambar lukisannya itu seperti aslinya, itu semakin benar. Kayak gaya Moy India, zaman dulu lukisan itu ya, ada ya. Jadi kalau misalnya saya mau melukis Bu Adida nih, yang kelihatan di screen saya, harus persis gitu, persis seperti itu. Itu baru dianggap representasi gitu. Semakin mendekati asli, semakin bagus gitu. Tapi ada juga kan cara mendekati realitas ekspresif. Aslinya apa, tetapi saya kemukakan. Yang saya lihat itu dengan pikiran saya sendiri. Dengan gaya saya sendiri, kan bisa. Jadi Bu Andida tidak seperti yang asli sekarang saya lihat, tapi dia bisa tiba-tiba menjadi apa gitu loh ya. Mau disalahkan gimana? Saya bilang, itulah cara saya memahami dia. Loh,
Salah. Loh lah ya salah kalau representatif. Saya ekspresif kok. Nah, kan bisa gitu ya. Ada juga cara lain. Namanya objektif. Jadi mengandung nilai-nilai pada dirinya sendiri. Jadi bisa telusur objektif benar. Pakai metode tertentu. Ada yang pragmatik menurut pembaca. Nah, pembaca bisa banyak. Tidak harus satu orang. Bisa banyak. Nah, supaya gampang, ini pakai matrik yang ini. Matriknya Abram tadi itu dimunculkan oleh Pak Robert Setio di dalam gambar ini. Nanti saya tunjukkan ke Anda, ada tambahan dari Pak Gerit, Prof. Gerit Singgih, dari Pendeta Yusak Tridarmanto, dan saya. Kami berlima ini mengajar hermeneutik di S1 dan di S2, dan membimbing di S3. Nah, supaya Anda menikmati panorama yang kami ajarkan di Tawacana. Ya. Tidak masalah, silakan. Kalau Anda merasa, waduh, kok rahasia dapur dikeluarkan. Saya keluarkan, tidak apa-apa. Tidak soal, tidak masalah. Pertama, ini ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda mengajukan pertanyaan pada teks, apakah yang sesungguhnya terjadi? Gitu, ya. Maka Anda kan pakai gaya representatif tadi. Kebenaran sama dengan realitas. Teksnya sama dengan realitas. Ya. Teks itu menolong kita melihat apa yang sebetulnya terjadi. Pakainya metode historis kritis. Itu kayak Anda lihat jendela. Itu ini di belakang saya ada jendela nih. Ini kalau saya buka tirainya, ya, ini saya buka nih. Itu langsung saya melihat SMA Bob Kris 1. Jadi jendela ini kayak teks gitu, ya. Saya mau tahu apa yang ada di balik jendela. Itu berarti saya mau tahu siapa yang ngarang teks. Tahun berapa dibuatnya. Misalnya persoalan gini, loh Paulus itu matinya kan tahun 60-an ya. Nah, surat Kolose itu kok ditulisnya 10, 15 sampai 25 tahun, dugaannya setelah dia. Siapa itu yang ngarang kok istilahnya dari Paulus? Kalau Roma, 1 Tesalonika, Filipi, Galati, oke lah. Itu di bawah tahun 60-an. Tapi yang Efesus, Kolose, enggak mungkin lah. Paulus kan sudah mati. Lah kok tulis saja dari Paulus. Gimana itu cara menjelaskannya? Nah, kayak gitu ya. Jadi mencari tahu apa yang di belakang teks. Itu Kejadian 1 dan 2 kok lain ya? Kejadian 1 itu disebutnya Allah. Kejadian 2 ayat 4b Tuhan Allah. Loh, kok menyebutnya kok beda ya? Loh, urutannya kok lain? Di Kejadian 1 tuh manusia hari ke-6 tuh diciptakan. Di Kejadian 2 4b tuh manusia hari pertama tuh. Kok lain? Di Kejadian 1 tuh manusia diciptakan barengan. Ya kan, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya. Di Kejadian 2 4b kok laki-laki dulu, baru lalu dibuat tidur, baru perempuan. Yang benar yang mana nih? Gitu. Kok bisa begitu ya? Gitu. Lalu pertanyaan gini, siapa sih yang membunuh yang membunuh Goliat? Kalau kita lihat kan Daud ya, tetapi ada orang lain loh disebut yang membunuh Goliat, namanya Elhanan. Enggak pernah tahu kan? Ada. Nah, cari aja di Google. Loh, yang benar yang mana nih? Gitu. Ya, pertanyaan seperti itu. Loh, ini gimana sih sebetulnya? Paulus itu sebetulnya ketika dia habis buta itu, lalu sembuh disembuhkan Tuhan lewat Ananias, lalu dibaptis, itu dia langsung ketemu tokoh-tokoh apa enggak ya? Kalau menurut Kisah Rasul, itu kan dia langsung ketemu tuh sama para tokoh ya, dalam arti Petrus, Yakobus, saudara Yesus itu ya. Tapi kalau di surat Galatia kok dia bilang, aku bertahun-tahun pergi ke tanah Arab, baru kemudian bertemu mereka. Yang benar yang mana? Gitu. Atau pertanyaan akal saya kemarin saya kira di teman-teman pendeta yang klasis di pasar itu, seingat saya tanya begini, itu Yesus mengobrol-abrik bait Allah itu kok ceritanya beda ya? Di Matius, Markus, Lukas tuh di bagian akhir tuh. Ya kan? Di bagian akhir karena itu dia dianggap menghujat kan. Lalu dituduh gitu, menghujat Allah, itu alasan imam-imam kepala menyerahkan dia, salah satunya kan itu, ya. Bagian akhir pelayanan. Tapi kalau menurut Yohanes, itu kok setelah perjamuan di Kana. Perjamuan di Kana kan tanda pertama. Loh, sebetulnya dia mau beribadat Allah itu di awal apa di akhir pelayanannya ya? Terus ada yang ngeyel 2 kali. Suka dicampur-campur gitu. Kayak gini. Ilmu kayak gini, penelitian seperti ini menjawab seperti ini, itu matrik 1 nih, saudara. Masih sini. Karena pakai jalur ini. Kalau Anda nggak peduli dengan apa yang sesungguhnya terjadi, tapi Anda menggeser pertanyaan menjadi
Apa maksud pengarang? Gitu. Mengapa pengarang menulis begitu? Mengapa dalam Kisah Rasul ditulisnya Paulus habis sembuh dari butanya itu langsung bertemu para tokoh, sementara di Galatia dia pergi ke tanah Arab 3 tahun. Kenapa ya? Pengarang kenapa menceritakannya begitu? Nah, gitu, ya. Nah, itu berarti kita pakai penelitian mengenai pikiran pengarang, maksud pengarang. Kenalah pengarangnya, prinsipnya. Lalu metodenya apa? Namanya kritik redaksi, psikoanalisa. Kalau ada gini, aku pendua awam, aku nggak peduli, aku nggak perlu tahu siapa yang nulis, abad keberapa ditulis. Yang penting teksnya sudah jadi, firman Tuhan nyata bagi saya baca ceritanya. Kalau Matius ya Matius, saya nggak mau gabung-gabung, nggak mau campur-campurkan. Ya Matius ya Matius, Lukas ya Lukas. Jadi kalau tadi ditanya Yesus berapa kali ngomong berpribadi Allah di awal apa di akhir? Saya pilih Yohanes, ya sudah, bagi saya Yohanes ya. Saya menikmati cerita Yesus di awal, ngomong berpribadi Allah. Tapi kalau saya baca Matius, ya sudah, saya baca Matius, Yesusnya di akhir. Loh, kok enggak digabung? Enggak. Saya berdasarkan ceritanya, itu namanya narasi. Gitu, ya. Yang penting teksnya, lah kayak cermin. Teks memunculkan sesuatu yang muncul di cermin itu aja. Dia tidak mengkait-kaitkan sama teks lain-lain, enggak. Itu namanya cara membaca yang mengkait-kaitkan gitu ya. Itu kadang-kadang cuplak-cuplak bahaya kadang-kadang. Kalau nggak pas konteksnya malah repot. Nah, itu metodenya namanya narasi. Kalau gini, aku nggak peduli teksnya. Yang penting responku pada teks itu. Misalnya, ada perempuan pendarahan 12 tahun. Itu ada tanya deh, saya tanya kepada Anda, ya ini ada di sini mestinya ada beberapa awam dan beberapa dokter ya. Kalau saya tanya misalnya, itu 12 tahun misalnya ya, coba adakah dokter di sini tolong raise hand? Ada berapa dokter di sini? Dokter, pekerjaannya dokter, medis. Oke, ada Bu Andrianita, ada Bu Adida juga dokter ya. Kalau saya tanya para dokter ini, 12 tahun itu sakit apa, Bu? Pendarahan 12 tahun. Mari Bu Dokter. Bisa kelainan hormon, Pendeta. Bisa kelainan hormon, ya kan? Bisa apalagi opsinya, Bu, selain kelainan hormon? Pendarahan kok 12 tahun? Penyakit seperti misalnya hemofili atau apa, tapi misalnya udah mati kalau hemofili. Oke, jadi penyakit tertentu yang terkait dengan darah ya. Bisa yang terkait dengan ginekologi kan bisa kan ya? Bisa, seperti kanker atau tumor. Ya, gitu ya. Nah, tapi kalau yang baca orang awam, bukan dokter, dia bisa jawabnya lain loh. Ini pernah dibaca sama perempuan Dalit. Ini pernah eksperimen. Jadi profesor saya di Belanda itu pernah eksperimen. Dia punya mahasiswa, Maria Arulraja. Jadi dia kakak kelas saya ini, orang ini. Itu orang Dalit, India. Orang India. Ya. Ketika dieksperimentasikan, dibaca oleh orang Dalit. Orang Dalit itu tidak punya kasta. Di India itu ada kasta Brahmana, Satria, Sudra, dan Waisya. Ini tidak punya kasta. Jadi pekerjaan mereka biasanya itu tukang membersihkan sampah, gitu ya, penarik riksau, gitu. Tidak punya kasta. Sangat-sangat menderita mereka. Nah, kelompok Dalit biasanya nggak bisa baca tulis. Ketika dibacakan ini teks ini, ya, ini eksperimentasi si Maria Arulraja, Dr. Maria Arulraja, dibacakan di komunitas Dalit Kristen, ya. Salah seorang perempuan Dalit itu bilang gini, aku tahu kenapa 12 tahun dia pendarahan. Kenapa? Dia bilang, diperkosa. Loh, kok bisa? Jawaban logisnya kan tadi kan, apakah dengan darah atau cancer atau apa? Dia bilang itu diperkosa. Kok bisa? Terus dia bilang, itu yang kualami. Tubuhku ini kalau siang tuh najis bagi tuanku. Tapi kalau malam dia memperkosaku selalu. Jadi aku tuh pendarahan terus. Anda mau nyalain tafsir kayak gini. Wong dalam Alkitab dikatakan perempuan itu pendarahan 12 tahun. Titik. Pendarahannya karena apa? Mana kita tahu. Bisa medis, tapi bagi perempuan ini, orang Dalit, dia mengalami. Dia pendarahan tak kunjung henti karena tuannya ngeri. Nah, coba bayangkan. Itu kan, nah, kalau pendekatannya begitu namanya apa? Namanya reader respond. Nah, jadi sekelompok orang membaca bersama suatu teks, ya, membaca bersama suatu teks lalu diskusi.
Di sini itu biasanya diminta oleh gereja-gereja. Saya berharap ini yang Anda pilih sih. Tapi terserahlah, Anda mau minta yang mana, saya siapkan sebisa saya. Tapi banyak sekali gereja yang memilih ini. Karena mau tahu bagaimana caranya mengelola PA, ya hermeneutik, sehingga tidak ada dominasi dari pendeta atau dari orang tertentu yang lebih belajar teologi gitu. Kadang-kadang itu ada kan orang tertentu yang mendominasi bacaan gitu. Ya kan, harus seperti ini kalau udah kamu sesat kayak gitu. Nah, ini dalam metode yang ini namanya reader respond, enggak bisa karena titik tekannya adalah pembaca gitu. Lalu ada yang rasa ini poetik. Jadi membaca teks diungkapkan lewat puisi, ya dari pantun, lukisan gitu. Ada. Itu ada banyak eksperimennya. Ini di dekan saya Pak Robert di sini, itu dia punya lukisan kitab Daniel. Yang melukis adalah Popo itu orang Islam, disuruh baca kitab Daniel, terutama gambaran-gambaran tentang akhir zaman. Terus dia suruh melukiskan. Itu ada sekitar 12 lukisan kecil-kecil. Aneh itu. Kayak lukisan itu kayak tidak masuk akal untuk kita. Tapi itulah cara si Popo ini menghayati teks Daniel. Gambarnya itu lucu-lucu gitu menurut saya. Loh, kok bisa sampai situ ya gambarnya ya? Kadang-kadang ada orang sekatenan. Gitu gambarnya. Apa urusannya sama kitab Daniel? Tapi itulah cara dia. Itu namanya poetic reading. Nah, matrik ini sekarang ada tambahannya. Nah, tambahannya ini. Lalu saya berhenti setelah tambahannya. Ya, ada 3 tambahan dari Pak Gerit, Pak Yusak, dan saya ya. Tambahannya ini saya terangkan nih. Pakai gambar aja. Nah, ini. Tadi, ini ya, lihat kursor saya. Tadi kan ini nih. Kursor saya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi gini ya. Historis, tekstual, kritik bentuk, narasi, reader respond, poetik. Profesor Sigih menyadarkan kita, loh, orang itu ada yang membaca pakai dogma. Dia tadi itu. Ular dianggap iblis. Gitu tuh. Kejadian 3 dianggap nubuatan tentang Yesus. Terus kadang-kadang tuh pilih-pilih teks. Misalnya hamba Tuhan yang menderita, itu ada tuh hamba Tuhan menderita, cocok untuk Tuhan Yesus. Buluh yang patah, yang terkulai tidak dipatahkannya, matinya di antara para penjahat, ia seperti domba yang keluh, semuanya cocok. Tapi begitu ayat 10, bunyinya begini, ia akan melihat keturunannya. Umurnya lanjut. Wah, berhenti pendetanya. Karena nggak cocok. Apakah itu pernah dikhotbahkan ayat 10? Enggak. Dia lewati. Kan nggak benar itu sebetulnya. Karena dia bingung. Semuanya cocok nubuatan, tapi yang ini kok enggak. Jadi dia diem gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman penafsir itu gitu loh. Nah, Sigih menyadarkan itu ada orang yang membacanya pakai dogma gereja. Boleh enggak? Nah, respon yang umum adalah yang ngaku, bukan soal boleh enggak. Ya nyatanya kan gitu. Cuma Anda harus ngaku. Gimana kalau Anda tidak mengaku dogmatic reading? Misalnya, siapakah kita di Kejadian 1? Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yakin saya, di antara Anda pasti ada yang bilang Allah Tritunggal. Yakin saya, pasti. Ada yang bilang gitu. Pertanyaan saya, yang ngarang itu kan orang Yahudi kan? Kelompok Pris. Apakah mereka mengenal Allah Tritunggal? Ya enggak lah. Mereka orang Yahudi kok gimana? Lalu siapa? Nah, mereka kita di situ tuh merujuk pada Elohim. Jamak bentuknya tapi satu personnya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena soal Godhead di Asia Barat Daya kuno. Kitalah yang mengatakan itu Tritunggal. Lah, apa enggak boleh dibilang Tritunggal? Dari segi historis pasti salahnya. Karena maksudnya bukan itu. Tapi sekali lagi teks kan bebas tadi itu. Maka Anda ngaku aja. Bagi kami sebagai orang Kristen, kalau pakai dogma gereja, ini bisa diartikan Tritunggal. Tapi tidak harus begitu, gitu loh. Orang Yahudi akan bilang, aduh, tepok jidat deh. Wong itu yang nulis orang-orang abad ke-6 sebelum zaman bersama kok di pembuangan Babel. Bagaimana bisa Allah Tritunggal? Allah Tritunggal kan setelah selesai kodifikasi macam-macam Alkitab, lalu ada penjelasan-penjelasan mengenai siapa itu Allah. Ya kan? Nah, tapi enggak apa-apa, asal ngaku. Nah, tapi memang lalu nilainya jadi agak turun ya, karena lalu kan tidak sesuai teksnya, tapi sesuai dogmanya. Nanti kalau mau contoh, saya beri contoh deh. Nanti kalau ada mau tanya, bagaimana membaca teks pakai cara dogma di antara gereja Batak Karo dan gereja saya, Menonet. Silakan tanya gitu. Nanti saya buktikan. Tapi saya simpan dulu ya. Nah, jadi materinya sekarang bertambah nih. Jadi 6 ya. Yusak Tridarmanto,
dosen PB, dia mengusulkan yang ini. Ada matrik yang ke-7 berarti ini. Yang ke-7 itu socio-rhetoric text. Jadi teks itu bentukan dari socio-rhetoric teksnya. Jadi ada situasi sosial tertentu yang membuat teks itu jadi kayak gitu. Misalnya Roma pasal 12. Mempersembahkan tubuh itu loh. Itu tuh ada, kenapa kok Paulus tulisnya Maria mempersembahkan tubuh? Itu ada opsinya, kalau menurut Pak Yusa, ya, itu karena ada urusannya sama dewa kesembuhan. Dewa kesembuhan yang dalam penemuan-penemuan artefak-artefak kuil-kuil dewa di zaman itu ada penemuan tangan, kaki dari tembikar tanah liat, penis, payudara. Rupanya kalau orang sakit terkait dengan tangan ya dia buat replika tangan, dipersembahkan ke dewa kesembuhan, minta disembuhkan, gitu dibawa. Berarti kalau penis berarti ya penyakitnya genitalia ya. Nah, tetapi oleh Paulus, metafor ini dipakai supaya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan. Jadi ada sosio-retoriknya. Saya menggunakan metode ini juga. Saya mengusulkan, menurut saya, karena yang mendapat surat Roma itu tidak hanya orang Kristen Helenis, tapi juga Kristen Yahudi, sangat mungkin juga metafor persembahan di bait Allah. Semua persembahan di bait Allah itu kan dibawa sesuatu yang suci kudus tapi dibuat mati kan, ya kan, kambing domba dibuat mati, lembu dibuat mati, merpati dibuat mati, dipersembahkan tapi kudus. Nah oleh Paulus itu dipakai, persembahanmu itu kudus tetapi bukan mati, melainkan persembahan yang hidup. Jadi ada background Judaisme gitu. Nah penelitian semacam ini itu namanya socio-reading, socio-rhetorical reading. Kemudian yang ini saya, karena disertasi saya suka ini dan mengajar ini, saya mengatakan, oh banyak sekali orang-orang Asia itu yang sekarang mengembangkan apa yang namanya post-colonial reading. Post-colonial reading adalah cara membaca yang melampaui gaya Barat. Gaya Barat yang historis kritis yang ini biasanya besar di Jerman, diawali oleh Willius Wellhausen, Martin Knott, dan sebagainya. Sekarang itu berkembang ya di seluruh dunia, namanya post-colonial reading. Membaca dengan perspektif tertentu, perspektif pembacanya zaman sekarang. Jadi ada namanya pembacaan melalui lensa tertentu atau lewat dimensi teks yang lain, yang sejenis. Karena realitas Asia punya banyak teks. Atau membaca lewat kemiskinan, lewat kacamata LGBT, gitu ya, macam-macam. Dan juga bisa membaca teks dari segi konstruk kepentingan teksnya. Lalu muncullah dalam postkolonial dua kaki, ideological criticism, mengkritik ideologi teks. Teks punya maksud tertentu, ya. Jadi bukan hanya teks bilang apa, tapi mengapa pengarang bilang gitu pasti punya maksud, diteliti. Itu ada dimensi namanya sinkronik dan diakronik. Sinkronik itu jadian teksnya sudah jadi, diakronik itu lapis-lapisnya sampai jadi teks seperti itu. Itu satu semester sendiri, itu di semester 5 diajarkannya. Dan yang kedua contextual reading. Nah, contextual reading itu yang saya ampu adalah 3 cara membaca, tapi 2 yang kami pakai di sini. Membaca teks melalui lensa tertentu. Jadi misalnya pembacaan karo pada teks tertentu, itu ada namanya karonis reading. Kita pakai istilah gitu ya. Atau pembacaan pakai lensa medis. Ada kemarin di mahasiswa saya S2 tuh dokter dia membaca teks Paulus yang digigit ular itu loh dalam perjalanan ke rumah. Dia memakai pendekatan medis bagus sekali. Paper itu saya beri A+. Keren sekali. Dia seorang dokter. Anggota perkantasnya sangat saleh, dokter yang pintar sekali. Dia bisa menjelaskan gitu loh. Bagaimana menjelaskan peristiwa digigit ular tidak mati, gitu ya. Lalu ada kekuatan body melalui pendalaman hidup spiritual gitu, macam-macam lah gitu. Dia tapi pakai istilah medis tuh. Dia tidak membuatnya menjadi semi medis, enggak, medis benar, medical benar gitu, menjelaskan dengan benar gitu. Tidak cepat-cepat lari ke Tuhan, ke roh itu enggak, dia jelasin. Namanya medical reading. Nah, kami semua yang bukan ya 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ya, Oke. Itu yang pertama ya, lensa tertentu. Misalnya saya pernah buat, yang saya lakukan sendiri, eksperimen saya, tesis saya itu adalah membaca teks Emmaus dari kacamata Zen Buddhisme. Nah, itu modelnya seeing through. Oh, ini lagi heboh nih, rame kayak gini. Membaca kisah Ayub dari kacamata pengalaman COVID. Ya kayak gitu, ya. Membaca ini. Jadi lewat lensa tertentu. Yang kedua, itu membaca
dalam komparasi kritis dan pemekaran dengan teks yang lain. Misalnya ada cerita Quran, ada cerita Alkitab sejenis, tapi beda ceritanya. Itu bisa dilakukan namanya cross text. Bukannya komparasi, tetapi mengembangkan ide yang muncul dari tawaran yang diberikan teks yang lain. Bisa dari teks Kristen dan teks Buddhis, teks Kristen dan teks Jawa kuno gitu. Kalau yang kita wacana banyak-banyak dilakukan, ada yang Islam, teks Jawa, teks Buddhis, ada juga yang Laga-Liga yang Sulawesi, macam-macam gitu ya. Jadi ada 2 teks yang sejenis, misalnya tentang kesetiaan gitu. Di Alkitab kita punya cerita kesetiaan tertentu, di tradisi budayanya ada, dan orang itu menghayati. Misalnya Anda orang Kristen tapi orang Karo sekaligus. Ada budaya Karo tapi ada kekristenan. Anda punya cita-cita Karo, tradisi Karo, hikmat Karo, tapi juga ada hikmat kekristenan lewat Alkitab. Nah, bagaimana 2 ini dimainkan? Nah, itu diperiksa, ada caranya. Itu namanya cross textual hermeneutik. Nah, begitulah berbagai macam matrik ya. Ini saya cepat sekali, padahal ini ada berarti kan 9 ya. Ini 8A, 8B, postkolonial ada 2, ideologi dan kontekstual, itu berarti 9 semuanya. Tidak ada metode yang paling baik, yang ada metode yang paling tepat sesuai tujuannya. Anda mau naik gunung Merapi, mana metode yang paling baik? Tergantung tujuannya. Saya tanya dulu, Anda mau apa nih? Mau menikmati perjalanan dari malam memetik edelweiss di pinggir jurang, menikmati sunrise, atau Anda mau cepat-cepat sampai di puncak, ambil gambar lalu pulang ke Jogja? Kalau Anda pengen cepat-cepat sampai di puncak, ambil gambar pulang ke Jogja, metode paling tepat adalah naik helikopter. Ya kan? Tapi kalau Anda mau menikmati perjuangan ngambil edelweiss kanan kiri, nunggu sunrise sambil masak Indomie, ya jalan kaki. Gitu. Jadi tergantung tujuannya apa. Ini kita nggak nampaknya sana. Begitu. Ya, jadi tidak ada metode yang baik, yang ada adalah metode itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Maka berkembanglah berbagai macam studi hermeneutik. Nah, maka studi hermeneutik menjadi asik, teks mengasihkan kalau kita terbuka pada challenge yang diberikan oleh metode yang lain. Dengan demikian, hentikanlah sesat menyesatkan hanya karena perbedaan penemuan gitu. Yang penting adalah mampukanlah diri Anda mengakses teks sesuai dengan kapasitas Anda. Dan sesuai dengan metode yang cocok. Kalau misalnya di gereja, Anda semua bukan pembelajar yang tahu bahasa asli macam-macam. Ya, jangan pakai historis kritis dong. Pakailah narasi, atau pakailah reader respon, atau poetik, gitu kan. Atau dengan sengaja membaca melalui lensa budaya Karo, boleh. Lalu Anda akan menemukan yang tidak ditemukan oleh orang-orang di belahan bumi lain. Tidak akan ditemukan oleh orang Belanda, tidak ditemukan oleh orang Amerika, ditemukan oleh Anda, karena Anda punya perspektif tertentu membaca teks. Gitu kira-kira. Secara singkat, sorry ngobot 45 menit untuk 9 matrik. Selesai. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa sekali pemaparannya. Kiranya peserta dan kami semua yang ikut hari ini bisa diterapkan. Untuk itu kami mengapresiasi dengan mari kita tepuk tangan dulu ya, semua di tempat masing-masing. Hore. Luar biasa. Tidak berlama-lama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta MP Barus untuk menanggapi dengan perspektifnya gitu. Dengan pengalaman dan dengan segala sesuatu yang pernah terjadi, kami persilahkan. Terima kasih Julia. Pertama-tama dulu, kalau sebagai orang Batak Karo kan ertutur dulu kan gitu ya. Artinya seseorang yang mau berbicara dengan orang yang baru atau yang lama, dia mencoba menghubungkan dirinya, apa hubungannya dengan teman bicaranya atau siapa saja yang dekat dengan dia. Jadi pertama dulu, saya sendiri Pendeta MP Barus, ini Julia ini anak sekolah mingguku dulu di Binjai. Mama ibunya dulu pertua di sana di GBKP Binjai. Itu ya hubungan kita gitu. Jadi panggil mama dia karena ibunya Bru Karo, ya kan, Bru Sinu Haji. Kemudian Pak Daniel, selamat siang dan selamat sore Pak Daniel. Iya Pak. Mungkin pernah menjadi atau sempat menjadi mahasiswa Bapak anak saya nomor 2. Sekarang udah jadi pendeta
Abram Barus. Saya sudah menduga. Abram anak wali saya selama Oh 5 ya tahun. gitu. Ya. Istrinya juga mahasiswa Bapak kan? Iya. Nah, oke. Itu dulu. Jadi sudah ada connection gitu ya. Tutur ya. Itu tutur namanya Oke. gitu. Biasanya kalau diantara orang Batak manapun langsung tanya marga, terus baru dicari connection gitu ya. Nah baik, saya nggak pernah lagi membaca hermeneutika selain dulu waktu S1 mempelajarinya. Jadi sebenarnya ini menjadi refreshing lagi kepada saya, malah secara baru gitu ya. Saya dulu dosen saya di hermeneutika itu dulu Pak di STT Jakarta itu pendeta Clement Sulaiman dulu namanya. Ada anaknya juga menjadi pendeta, satu saya pikir dosen di STT Jakarta juga. Anaknya Stephen Sulaiman dan Ferdinand Sulaiman. Mereka dari gereja GKI. Nah baik, saya mau tanggapi dulu. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Daniel. Ini sangat penting sebenarnya bukan hanya sebagai pendeta dan juga awam, karena setiap orang yang membaca Alkitab sudah berhermeneutik gitu ya, mencoba memaknai apa sebenarnya arti teks itu. Kalau awam dia biasanya langsung cenderung kepada dirinya sendiri, tapi kalau dia pendeta kalau dia baca langsung cenderung ini apa ini latar belakangnya, backgroundnya, apa konteks dari teks ini gitu ya. Kemudian apa pesan yang mau disampaikan, inti pesan dari teks yang dia baca. Nah baru kemudian dicari apa kira-kira pemaknaannya bagi jemaat yang kepada mereka akan berkhotbah gitu ya. Jadi sebenarnya setiap kita membaca Alkitab, ya sebenarnya kita sudah melakukan pelaku hermeneutik gitu ya. Saya sendiri kalau umpamanya saya persiapan khotbah, kalau umpamanya nggak perlu mendalam sekali, saya biasanya baca William Barclay gitu ya, langsung ke lebih aplikatif dia. Tapi kalau umpamanya saya mau tahu lebih mendalam, saya biasanya baca buku-buku seperti Bapak Daniel tadi bilang, itu dari penulis-penulis Jerman gitu ya. Kalau Perjanjian Baru saya biasa tulis Wuppertaler Studienbibel namanya gitu ya. Itu langsung dijelaskan bagaimana dulu, apa maksudnya dulu, ini inti berita itu, maksud penulis dan seterusnya, baru ke arah yang lebih aplikatif gitu ya. Nah, jadi menafsir satu makna itu biasanya ya, kalau saya dengan pengalaman berjemaat itu biasanya jemaat lebih cenderung memiliki mencari lebih dari satu makna gitu ya. Jadi tergantung kondisi lokal mereka, kondisi mereka secara pribadi bahkan ya. Jadi seperti Pak Daniel tadi, memang ya kalau makna tunggal itu sudah masa lalu gitu ya, kan gitu. Saya pikir memang gitu. Dan di GBKP kepada kita semua pendeta, Pak Daniel secara khusus, ini sebenarnya setiap minggu kalau di GBKP ada namanya perpulungan jabu-jabu Pak. Jadi family is Bible study gitu ya. Nah, jadi di situ yang pertama biasanya dilakukan ini sama seperti yang 5 matriks dari MH Abram dengan Robert Setio ini, atau 5 pertanyaan dalam tafsir Alkitab. Biasanya dalam acara perpulungan jabu-jabu, Family Bible Study itu biasanya diserahkan dulu kepada jemaat
Ya kan? Jadi apa yang mereka pahami tentang teks itu ya. Jadi yang keempat, baru kemudian apa yang mereka rasakan dengan teks itu, gitu ya. Yang kelima kan gitu ya, pengertian. Kalau orang Karo bilang, orang Batak Karo penggejapan gitu ya. What do you feel about the text? Bukan apa yang mereka mengerti saja, jadi malah penggejapan gitu ya. Nah, jadi setelah itu, setelah semua gitu ya, tergantung bagaimana MC mengatur berapa orang yang memberikan penggejapan, baru diserahkan kepada ahlinya kalau ada ahlinya di situ. Umpamanya itu yang nomor 1 dan nomor 3 ini di 5 pertanyaan ini tadi kan gitu dijelaskan oleh ahlinya. Walaupun ini barangkali ya tidak harus seperti itu gitu ya. Jadi sangat fleksibel. Kalau nggak ada pendeta, penatua dari hasil sermon mereka di majelis jemaat, ada persiapan teks perpulungan jabu-jabu. Di sana apa yang mereka persiapkan itu yang diutarakan, biasanya menyentuh 1 sampai 3 ini tadi. Kadang-kadang malah kalau nggak ada pula pendeta dalam persiapan, wah malah lebih dangkal gitu ya. Nah jadi ini sangat semuanya sehari-hari di dalam kehidupan jemaat GBKP. Jadi apa arti hermeneutik di sini? Kalau perlu, ya tentu apa arti pada masa lalu bisa didapatkan kalau ada ahlinya di situ. Kalau enggak, ya arti masa kini saja, gitu ya. Enggak peduli, seperti Pak Daniel tadi bilang, enggak peduli. Siapa yang nulis, bagaimana kondisinya, enggak peduli, gitu ya. Yang pokoknya kurasakan dari teks ini, nah seperti begini. Dia malah tafsirkan lagi sesuai dengan keadaannya, umpamanya ya, secara pribadi, bukan hanya keadaan jemaat kan gitu ya. Nah jadi saya pikir ini sebagai pelaku hermeneutik, saya pikir ya sebenarnya teorinya ini teori untuk mengerti Alkitab ini saya pikir memang ya penting bagi pengerja jemaat, penatua, diaken. Kalau pendeta ya udah dia pelajari di sekolah teologi kan. Jadi perlu juga bahwa supaya waktu dia memimpin perpulungan jabu-jabu itu atau berkhotbah itu bisa bahwa dia sebenarnya dia butuh pengetahuan yang lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Kalau dia betul-betul mendalami teks itu, dia akan lebih penasaran apa yang harus dia tahu lebih dalam daripada apa yang dia tahu sekarang gitu. Nah jadi ya penasaran, ingin tahu lebih dalam gitu ya. Jadi saya pikir saya tidak mau berpanjang-panjang karena ini sudah jelas sekali oleh Pak Daniel gitu ya. Jadi menafsir satu makna atau boleh memiliki banyak makna dalam prakteknya di GBKP itu biasanya makna tunggal itu, entah tunggal itu dianggap pendeta, biasanya diserahkan kepada ahlinya kan gitu ya. Kalau nggak ada pendeta, ya penatua pun sudah dianggap ahli sebagai penyimpul namanya Pak Daniel. Nah oke, kita serahkan kepada yang ikut sermon untuk memberikan kesimpulan apa kira-kira intinya yang paling entah tunggal atau tidak tunggal di dalam teks penelahan Alkitab dalam perpulungan jabu-jabu kita malam ini. Pamanya gitu ya. Nah, jadi itulah kata akhir. Entah benar atau tidak. Nah, ini ya itu benar menurut dia kan gitu ya. Jadi saya pikir memang nggak ada yang seperti yang kesimpulan dari Pak Daniel tadi, memang ya tidak ada metode paling tepat. Ya, saya kalau menurut masing-masing semua tepat gitu ya. Cuma apakah yang dia katakan itu sesuai dengan konteks dari teks Alkitab? Ya, itu belakangan gitu ya. Tapi kalau masalah metode, saya pikir setiap orang bisa mempunyai metode sendiri-sendiri. Malah dengan alegori segala ya kan.
Nah, jadi saya pikir hanya itu bisa saya sampaikan, Julia dan Pak Daniel. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa pada sore hari ini. Bujur, Mujojoah. Ya, bujur Mama Pendeta sudah memberikan tanggapannya yang luar biasa. Untuk kesempatan ini boleh kami kembalikan kepada Pak Daniel, mungkin menanggapi juga. Oh iya. Atau ya, dan kita Ya. semua bersiap di webinar ini untuk bertanya Ya, dan ya. berdiskusi. Singkat tanggapan saya. Terima kasih Pak Barus. Waktu di Nandan kemarin waktu memperingati 3 tahun Dr. Lukas Melala, saya komentar begini. Setelah berjabu-jabu itu, Pak, saya ingat sekali komentar saya. Saya bilang, saudara-saudara, Anda satu langkah lagi sudah masuk ke yang namanya reader response criticism. Satu langkah lagi. Tapi langkah itu tidak terjadi. Ya, karena yang terjadi waktu itu tuh begini. MC-nya tuh lucu sekali tuh. Penatua siapa tuh, saya lupa namanya. Jadi dia tuh mengatur supaya teks yang dibaca sesuai dengan dari sinode itu direspon oleh ada apa itu waktu itu, komisi apa begitulah, komisi apa, lalu nanti ada keluarga juga kayaknya, waktu itu keluarga Dr. Lukas memberikan komentar gitu. Terus di akhir saya tuh Pak, di akhir, dan ini rupanya saya dianggap ini. Nah saya bilang, nah seandainya tadi itu kelompok-kelompok itu tuh bertukar jawaban, berdiskusi, memberikan challenge satu sama lain, jadilah metode reader response. Tapi itu sulit sekali. Gereja-gereja sebagian besar menunggu sabda terakhir. Lah, yang repot, loh, apakah benar itu? Kalau sabda terakhir pasti benar gitu. Kan belum tentu kan? Ya. Nah, maka itu di-challenge. Ini kan gaya barat ya. Maksudnya dianggap yang terakhir ini punya akses pada bahasa aslinya, pada tahu maksud pengarang aslinya begitu. Nah, ini tuh boleh, tapi kalau itu berarti historis kritis. Kalau yang jabu-jabu itu kan umat awam memberikan respon, itu bagus sekali. Hanya tidak saling merespon. Nah, itu sayangnya. Maka saran saya nih ya, Bu Julia dan teman-teman, kan Anda dalam WA dengan saya kan topiknya bingung-bingung kan. Saran saya kalau tertarik, salah satu pertemuan dari 4 pertemuan kita itu read the response. Supaya tahu sejarah read the response bagaimana itu dijalankan, contohnya bagaimana. Itu lucu-lucu dan menggembirakan. Hidup sekali. Seingat saya sudah cukup banyak komunitas minta read the response, itu biasanya karena pendetanya belajar di Tawacana, terus pendetanya cerita di gerejanya, terus gerejanya, wah, Bu, ya kita coba metode itu, pendetanya lalu manggil dosennya. Biasanya begitu. Jadi itu cukup sering, karena itulah kenyataan PA di gereja. Hanya kalau yang di Batak Karo ini sudah lumayan, karena masing-masing memberikan jawaban. Biasanya kadang-kadang begini, Pak Barus. Pada tidak ngomong, yang ngomong ya lu lagi gitu. Orang yang sama. Dia ngomong melulu gitu. Nanti kalau ada orang lain yang ngomong, terus dia bantah. Oh salah, gini. Lalu terakhir, nah marilah kita mendengarkan penjelasan Bapak atau Ibu Pendeta. Lalu pendeta tampil. Saudara, ini paling bener lah. Nah, itu di gereja-gereja lain loh ya. Nah, saya nggak nyebut gereja Karo, tapi di jabu-jabu itu kok sudah mulai plural, hanya kok tidak ada interaksi nanti itu. Nah, kalau tertarik lagi, nggak tahu ya Bu Julia dan teman-teman, kayaknya Anda perlu mengenal metode kontekstual supaya bisa menggunakan kasanah kekayaan tradisi Karo untuk membaca teks. Selama ini kalau kita memakai tradisi non-Alkitab baca teks, dituduhnya kan sinkretis. Coba lihat, apakah diri Anda itu murni Kristen? Kan Anda tetap orang Karo kan? Ya kan? Iya kan? Anda kan Kristen yang Karo gitu loh. Nah, masa kekarowan itu lalu kita habisin atas nama sinkretisme? Nah, itu ada itu ilmunya tuh. Namanya contextual hermeneutik. Nah, kalau mau, tapi terserah lah. Saya pokoknya coba siapkan yang Anda rasa butuh, ya sudah gitu. Itu cuma saran loh ya, saran, jangan terpaksa. Nah, saya komentar itu aja. Terima kasih Pak Barus untuk responnya tadi.
Ya, terima kasih Pak Pendeta berdua. Kami membuka kesempatan buat kita semuanya untuk bertanya secara langsung. Mungkin punya pengalaman juga, baik kita latar belakang dari GBKP, tentu ada pengalaman dari petua, diaken, ada pendeta, kami berikan kesempatan. Kalaupun tidak bersuara, boleh di-chatting, dan kami menunggu beberapa waktu untuk kesempatan ini. Memulai pertama, kalau belum ada, kami panggil Pak Tito, Pertua Pak Tito Tarigan. Bagaimana pengalamannya di gereja dengan panorama hermeneutik ini tadi? Apakah mewarnai? Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Julia. Terima kasih ya Pak Daniel dan juga Pak Barus, Ketua Mondramen. Sangat menarik ya apa yang Bapak paparkan dari Pak Daniel. Namun yang lebih menarik adalah kesimpulan akhirnya yang saya tangkap, mungkin saya keliru, tapi saya tangkapnya begini Pak, bahwa tidak ada kebenaran yang istilahnya yang 100% ya, tidak ada. Pada akhirnya berpulang kepada sang pembaca teks itu, kemudian dia dengan pengalamannya dan dengan pemahamannya, dia boleh menyatakan pendapatnya seperti itu kira-kira mengenai teks yang dia baca. Seturut dengan pemahamannya, pengalamannya, dan pengetahuannya, kira-kira begitu. Nah, dengan begitu jadi menarik ini bagi saya pribadi, artinya pertama kali bahwa saya tidak lagi boleh mempunyai pemikiran atau judgement terhadap siapapun gitu. Baik dia hanya tamatan SD, SMP, SMA atau apapun ya pendidikan akademisnya. Sebab bukan ke situ lagi melihatnya, tetapi berdasarkan pemahaman seseorang. Ya, kita menghargai dia dan saya percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja pada orang tersebut sehingga dia bisa menyatakan apa yang ada dalam pemikirannya. Begitu kira-kira Bu Julia, pemahaman saya terhadap. Ya, terima kasih Pak Pertua Tito Tarigan. Ya. Melanjut dari pertanyaan ataupun statement dari Pertua kita ini untuk Pak Pendeta Daniel, apakah itu bisa terjadi akhirnya seseorang menyalahgunakan dalam tanda petik tanpa disadarinya untuk mempengaruhi orang lain di dalam mengambil keputusan. Sehingga ini menjadi kabur sekali ketika seseorang mengatakan bahwa setiap orang bebas menafsir. Tentu harus bertanggung jawab, kan? Nah, ini siapa yang mengkawal? Kadang-kadang kita di gereja, di pulung jabu-jabu, kita melihat yang berbicara itu terkadang sentil sana sentil sini dengan memakai ayat, ya. Nah, ini tentu berbahaya jika tidak ada penengah dan penetral, sehingga di GBKP secara umum masih ditempatkan pendeta itu penetral ya, kalau kami melihat, sehingga dia kesimpulan atau pertua diaken untuk merangkul begitu. Jadi dia tidak liar cara-cara memandang sesuatu, karena di dalam sermon yang kami alami tentu menggumuli juga keadaan konteks jemaat dan situasi. Nah, ini juga mungkin jadi pandangan-pandangan kita, bagaimana menurut Pendeta Daniel melanjut dari Pertua Tito tadi. Terima kasih. Iya, jadi gini, ini kadang-kadang itu tidak jelas ya, apakah yang membuat kita itu mencegah tafsiran alternatif itu adalah keinginan kita menjaga supaya umat tidak salah atau kekuasaan. Itu kan tidak jelas. Kita kadang-kadang bisa menggunakan teks Alkitab untuk menjadi alat kekerasan loh. Seperti yang saya bilang tadi, contoh saya itu betulan, saya pernah ngalamin kasus di mana suami istri itu bertengkar, lalu suaminya itu menegur istrinya, kamu harus mengikuti tulisan Rasul Paulus, tunduk pada suamimu. Ya kan Pak Pendeta, gitu. Ada saya di situ. Saya bilang, sebentar. Coba kalau saya tidak tahu arahnya dia kan arahnya karena mau membungkam istrinya lewat teks Alkitab. Yang dia lakukan itu bukan interpreting, yang dia lakukan itu using. Mungkin malah maluse, jadi menggunakan secara salah.
Oh, itu sering kali terjadi. Sering sekali sudah. Karena ayat Alkitabnya itu dia pakai untuk kepentingannya dia. Bukannya mau mengerti, saya ingin diterangi oleh teks ini, ya Roh Kudus, tolonglah aku mengerti teks ini bagiku apa. Dan saya membagikan itu, enggak. Saya pakai teks kalimat ini karena cocok untuk kepentingan saya, untuk kamu. Nah, kamu di sini siapa? Bisa istrinya, bisa suaminya, bisa jemaatnya, bisa siapanya. Lalu jemaat mau protes apa? Untuk pendeta yang ngomong, mau apa deh? Pendeta tinggal bilang gini, dalam bahasa asli, habis Anda sudah. Habis sudah. Apakah dia betul tahu bahasa aslinya? Belum tentu juga. Tapi begitu dia pakai itu, apalagi, oh ini pendeta lulusan dari, misalnya ya, kalau Heidelberg Jerman, oh siapa yang berani sama orang Heidelberg kalau ngomong soal teks Wellhausen, ya kan repot. Lalu pertanyaan, lalu Anda itu menafsir Alkitab atau Anda menguasai orang lain? Bahwa teksnya itu bisa multi makna itu beneran. Coba contoh nih. Tadi kan Pak Barus menyebutkan alegori kalau nggak salah, atau siapa tadi? Pak Tito ya, atau Pak Barus ya. Ini saya beri contoh. Kidung Agung, ini contoh ya. Kidung Agung itu ketika mau masuk dalam kanon PL tahun 90 di zamannya, sulit setengah mati. Sulit. Karena dia sangat erotis. Waktu itu ya. Jadi ini tafsir kuno nih. Tafsir para rabi ya, yang membuat lolos waktu itu adalah tafsir yang berbunyi begini. Kidung Agung itu alegori, ya gitu. Hubungan di antara Israel dan Allah. Gitu. Sehingga semua yang erotis itu bukan erotis. Itulah caranya dia waktu itu. Sekarang pendapat seperti ini hanya menjadi salah satu. Tahu enggak orang Kristen bilangnya apa? Kristen ya, bukan Yahudi. Bilangnya begini, Kidung Agung itu, ini bapak-bapak gereja dia ngomong, patristik ya, teologi abad pertengahan, adalah alegori hubungan Yesus dan gerejanya. Yesus, dari tadinya Allah dan Israel, orang Yahudi, menjadi Yesus dan gerejanya. Itu pun sekarang kita tahu itu cara menafsir abad pertengahan. Ada nggak cara menafsir yang lain? Banyak. Misalnya, Kidung Agung adalah sebuah teks di mana ada interaksi erotis di antara gadis gembala dan pacarnya yang adalah gembala digoda oleh raja, figurnya Salomo. Jadi ini tuh teater. Apakah cinta mereka, cinta yang di antara gadis gembala dan pacarnya yang sama-sama gembala dan hitam engkau tapi manis itu, digoda oleh raja dengan mahliga-mahliganya. Jalannya bagaimana itu? Lalu itu harus dilihat sebagai teks drama. Di pasal 7 dan 8, kalimatnya begini. Air yang banyak tak dapat menghanyutkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Barang siapa memberi harta benda rumahnya untuk cinta, ya pasti akan dihina. Jadi akhir cerita itu, si gadis memilih pacarnya. Loh, itu cara membaca begitu. Ini bukan saya yang ngomong nih. Ini para ahli membaca teks sastra. Ada juga yang membaca sebagai kumpulan puisi. Puisi cinta. Erotis memang. Bedakanlah erotisisme, seksualitas, dan porno. Bedain. Itu sangat erotis. Nggak apa-apa, nggak usah dialegorikan. Memang maksudnya adalah menikmati sensualitas erotisme. Dan itu tidak sama dengan porno. Sensualitas dan seksualitas itu suci. Karena ekspresi natural dari manusia. Dan itu dipakai dalam rangka pembacaan di hari-hari pernikahan. Ada yang jawab begitu. Sehingga kalau baca Kidung 7 ayat 7, nikmati aja, pakai gaya poetik. Sosok tubuhmu bagaikan pohon kurma. Oh, Anda bayangkan siapa? Sofia Lajuba ya kan? Atau siapa? Yang cantik-cantik tinggi. Dan buah dadamu, gugusannya gandul-gandul gitu. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dari bawah itu dan memegang gugusan-gugusannya. Waduh, bapak-bapak suka baca itu. Pendeta nggak berani khotbah ini kan? Kalau Kidung Agung itu khotbahkan apa? Paling pasal 1, hitam engkau tapi manis kekasihku. Paling gitu aja. Ada berani khotbahkan begini. Lehermu bagaikan menara di Hesibon.
perutmu timbunan gandum yang dikelilingi bunga-bunga bakung. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Khotbah apa ada? Bingung kan? Padahal itu bisa didekati dari segi kritik teks dan poetis. Nah sekarang itu metode kayak gini berkembang. Kalau dulu hanya bilang alegori. Sekarang alegori tidak ditolak, tapi kita bilangnya one of many methods. Nah, di teologi yang saya berani mengatakan di kampus kami memperkenalkan tadi 4-5 metode di S1, 4-5 metode di S2. Zaman saya, apalagi zaman Pak Barus lebih tua dari saya jauh, lebih senior ya. Zaman saya itu sampai hanya narasi itu Pak Pendeta. Saya menduga kalau yang mengajar Pak Soleman dan Pak Barus sudah senior sekali, Bapak pasti hidup di zaman historis kritis saja. Ya kan? Tidak mendengar narasi, pasti belum. Narasi itu tahun 80-an kok. Robert Ya, Alter betul. dan teman-teman. Sekarang narasi itu goodbye, dalam arti hanya bukan yang terutama gitu. Ini saya lihat, ini ada beberapa mahasiswa saya ya, ini kami berchat-chat tadi itu, ada Lena Sebayang, ada Yohana Ginting. Yohana itu pemakai, seingat saya membimbing dia, Bu Yohana, memakai seeing through, seingat saya. Betul ya Bu Yohana ya? Jadi membaca, Ya, betul, Pak. ya? Betul, Nah, Pak. coba Bu Yohana cerita, apa yang dilakukan? Bukan narasi lagi loh, skripsinya Bu Yohana. Coba yo, cerita dikit yo, supaya teman-teman dengar. Ya, saya waktu skripsi S1 mengangkat teks kejadian tentang beberapa perempuan yang pernah mengalami lama baru dapat keturunan atau dikatakan mandul, seperti Ribka, Rahel, gitu. Kemudian saya mencoba membaca teks itu dari budaya Karo. Mengapa bisa seperti itu? Lalu akhirnya saya menemukan bahwa salah satunya adalah kalau dilihat dari budaya Karo, Ribka dan Ishak itu satu marga, satu pohonnya. Jadi kemungkinan ada satu faktor kenapa mereka tidak punya keturunan. Jadi terang benderang lah berdasarkan budaya Karo itu karena ada pelanggaran, semacam pelanggaran di situ gitu. Jadi itulah seeing through yang waktu itu saya coba lihat, membaca teks itu dari budaya Karo yang ada. Tentunya harus digali dulu bagaimana budaya Karo melihat adanya keturunan di tengah-tengah keluarga. Begitu Pak, yang saya. Ya, dan kemudian diperiksa apakah lensa budaya Karo itu masuk nggak untuk teksnya. Iya betul. Kalau nggak masuk ya nggak bisa dipaksakan, gitu. Tapi kalau masuk, ini bisa nih, kita bisa nemu sesuatu nih. Teksnya mendukung, bahasa aslinya mendukung, narasinya mendukung, tapi lensa Karo membuat saya mengerti kenapa, gitu. Nah, itu seeing through namanya. Bayangkan kayak gini nggak ada dulu. Dulu cuma narasi. Ini mahasiswa di situ macam-macam. Kemarin yang rada heboh itu adalah dia membaca Sodom Gomora, dibaca bersama kelompok LGBT. Bayangkan nih. Ada sekelompok orang yang memang orientasi homoseksual dan sekelompok orang lain yang tidak membaca teks yang sama, bertukar bacaan. Bayangkan, itu namanya intercultural hermeneutic. Ramenya kayak apa? Asik sekali. Tapi ya terus kita pakai dogma terus kok ya aman, sedikit-sedikit dogma ya selesai. Lalu pendeta bilang menurut dogma gereja Karo sudah selesai, semua diem, nggak berani dong. Nah, tapi apakah Anda mau mendidik jemaat hanya dengan satu model itu? Kan ada banyak model. Gimana kalau modelnya adalah dalam tanda petik mengganggu supaya mekarlah horizon dan kecintaan orang pada Alkitab itu bertambah-tambah. Orang punya akses pada Alkitab, tidak harus mengikuti logika tafsirnya si para pendeta, tapi saya sebagai orang Karo, sebagai seorang misalnya perempuan yang mandul misalnya gitu ya, belum dikaruniai anak, saya membaca teks ini kok kamu ini ya perasaan itu boleh disampaikan. Jangan lalu gini, tidak benar yang kamu bilang itu tidak sesuai dengan, aduh ya sudah, dia berhenti, diem dia. Nah, jadi hal kayak gini tuh sekarang menjadi metode-metode Bapak Ibu. Dan menarik sekali. Saya selalu senang melihat teman-teman yang studi di sini itu, mereka dari kaget karena lihat 9 materi ini. Apa enggak kaget? Ada kan kaget toh? Kayak gitu. Dan mereka mendalami. Biasanya mereka hanya memilih 1 atau 2 metode aja yang paling mereka sukai. Itu pun mereka sadar bahwa ada metode lain gitu. Jadi lalu hasilnya apa? Kerendahan hati hasilnya. Tidak merasa paling
pintar. Ia sadar bahwa bahkan dalam menjalankan metodeku pun sendiri, aku bisa dikritik. Gitu. Lalu hasilnya suasana persaudaraan loh, harusnya gitu. Nah, memang itu yang kami harapkan ya, orang menjadi mencintai Alkitab, mengenal banyak perspektif, tidak menghakimi satu sama lain, tidak judging, kau salah, kau bodoh, kau enggak. Tapi apa yang kau lihat? Aku mau dengar apa yang kau temukan dari teks Alkitab ini. Please enlighten me, cerahi saya dengan penemuanmu. Terus kita gini, oh gitu ya. Walaupun kita nggak setuju, kita bilang, tapi kalau gini gimana? Aku kurang mengerti itu, aku kurang setuju. Oh ya, gini. Lalu terjadi diskusi. Gitu. Haruskah selesai diskusinya? Nah, tunggulah sampai metode reader respon ada kuasai. Kan belum kan? Nanti kita harus bicara reader respon itu kayak apa. Itu ada ininya, diskusinya. Apakah harus selesai di kesimpulan? Kalau tidak selesai bagaimana? Kalau selesai bagaimana? Siapa yang menyimpulkan? Gimana caranya? Gitu. Contohnya apa? Wah, itu rame sekali. Kalau reader respon. Jabu-jabu, maju satu lagi. Jadi reader respon. Gitu. Ya, itu respon saya. Ya, terima kasih Kak Pendeta Daniel. Waktu kita hampir selesai, ada 7 menit lagi. Titipkan kesempatan satu orang lagi. Baik, Ketua Emeritus ada di sini. Priska. Ya, kami persilakan. Selamat Sugeng Sonten Pak Daniel. Jelas suara saya, Pendeta Julia? Jelas Pertua. Pak Pendeta, setelah saya mendengarkan itu penjelasan medeni loh Pak. Kami ini kan kalau nggak ada pendeta di Perpulung Jabu-Jabu itu kan kami diminta untuk menyimpulkan. Tadi ada kan pendapat dari sana begini, pendapat dari sini begini, tuan rumah begini, lalu terakhir kami dianggap pamungkasnya gitu. Jadi kita jadi takut. Apalagi ada 9 metode penafsiran ya. Ada metode penafsiran ya, tapi puji Tuhan kita tambah wawasan. Mudah-mudahan nanti dalam seri-seri berikutnya kita bisa ini. Nah, kemudian ada satu pendapat begini Pak Daniel, apa benar begitu bahwa apa saja tafsirnya itu adalah benar sepanjang tujuannya baik. Tetapi baik itu juga relatif. Baik menurut Pak Daniel belum tentu baik menurut orang lain. Ada pernah saya dengar begitu. Apakah benar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu ular itu menggoda si Hawa katakan firman Allah bahwa kalau saya makan buah ini saya mati. Dia makan tapi dia tidak mati. Berarti ada arti mati yang lain. Ada yang menafsirkan bahwa mati itulah jauh dari hadirat Allah. Apakah memang itu tafsir tunggal atau gimana? Itu aja pertanyaan saya Pak. Matur nuwun. Oke. Langsung dijawab. Bu Yulia. Oke. Yang pertama, rumusan tadi tidak bagus, Pak. Rumusan orang tadi loh, yang semua boleh asal apa? Asal tujuannya baik. Iya. Bukan, jangan gitu. Begini, semua tafsiran boleh sah jika metodenya jalan proper. Jadi bukan maksudnya baik, tetapi apakah dia menjalankan satu langkah metodis. Yang tadi mau awam mau tidak awam terserah, dengan sesuai. Kalau dia jalannya sesuai, penemuannya boleh dikatakan sebagai sesuatu yang legitim sejauh metodenya jalan. Jadi bukan pada maksud hatinya. Kalau itu dimensi spiritualitas ya. Ini saya tidak bicara dimensi spiritualitas, tapi bicara dimensi hermeneutik. Bagaimana orang baca teks. Oleh karena itu, yang penting itu ketika ada perbedaan pendapat, make sure bahwa perbedaan pendapat itu berdasar cara lihat teks yang disadari betul. Misalnya kita bilang gini, ular tadi contoh Bapak ya. Oh, ular mati di sini contoh ya. Itu berarti terpisah hubungan dengan Allah. Bapak harus bilang begini. Kalau kita membaca dari segi spiritualitas, gitu Pak. Mati di sini boleh, tapi Bapak harus bilang dari segi pendekatan spiritual. Bapak tidak boleh bilang begini. Menurut pengarang aslinya,
Mati adalah hubung jauh dari Allah. Loh itu ngerang itu namanya. Itu metodenya tidak jalan. Gitu maksud saya. Nah kalau Pak tanya ke saya, mati di situ apa? Padahal tidak mati. Kalau saya ada tanya dari segi narasi, berarti Hawa kena kibul. Gitu aja. That simple. Kena kibul. Nah, bahwa lalu Bapak mengatakan engkau akan mati. Terus Bapak menjelaskan mati berarti putus hubungan dengan Tuhan, boleh nggak? Boleh, tapi Bapak bilang, saya mau mengartikan mati di sini dari pengalaman atau dari perspektif spiritual. Gitu. Makanya Hawa nggak mati betul kan? Tapi kalau narasinya, engkau pasti akan mati. Ternyata nggak mati kan? Kenapa? Dibohongin. Dibohongin. Ini saya beri contoh terakhir sebelum kita selesai. Kain Habil. Ya, contoh Kain Habil. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang tahu cerita ini. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa Kain itu marah kepada Habil? Coba. Sampai membunuh dia. Yang membuat gara-gara kan Tuhan Allah kan. Kok malah Habil yang dijadikan kambing hitam? Mengapa? Coba. Nah ini soalnya bukan kelas, saya tidak bisa kejar. Kalau di kelas saya kejar biasanya. Nah, orang kalau baca Kain Habil itu salah. Biasanya membacanya itu ditambah-tambahin. Misalnya gini. Kain itu mempersembahkan yang buruk. Buahnya busuk-busuk. Mana ada di teks busuk-busuk? Itu kan Anda nambahin sendiri. Oh, Kain kalau Habil karena iman memberi persembahan lebih baik. Itu kan kata kitab Ibrani. Surat Ibrani pasal 13. Anda kok lari jauh banget toh? Kalau gitu boleh, tapi bilangnya gini. Pembacaan Kristen terhadap Kain Habil dari perspektif kitab Ibrani. Boleh. Tapi kitabnya sendiri kan nggak ngomong yang satu baik, satu buruk. Hanya begini, Kain memberikan hasil tanahnya, sebagian dari hasil tanahnya, Habil memberikan anak dombanya, ya ini lemak-lemaknya. Gitu kan? Lalu Tuhan mengindahkan korban Habil dan tidak mengindahkan korban Kain. Oleh guru sekolah minggu ditambah, asapnya miring. Wah, mana ada asap miring? Wah, itu tandanya itu. Loh, enggak, kita tidak tahu loh. Mengapa Tuhan itu menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habil. Itu tidak dijelaskan. Itu kita sendiri yang nambah-nambahin. Yang mengatakan lebih baik persembahan hewan. Itu gaya surat Ibrani. Atau Kain busuk-busuk. Itu karangan guru sekolah minggu. Dalam teks, itu gini. Tuhan menolak yang satu dan menerima yang lain. Kita tidak tahu jawabnya. Tetapi justru itulah poin cerita ini. Ketika dalam hidupmu, kamu mengalami kebaikan Tuhan berlaku untuk orang lain, bukan untuk kamu. Apakah kamu menjadi marah pada orang lain itu dan lalu membunuh dia? Itu poinnya. Bisa tidak kita bertahan mencintai, tidak membunuh ketika ada berkat Tuhan dialami saudara kita? Itu poinnya. Kain itu di situ salahnya. Jadi nggak usah dikarang-karang persembahannya busuk-busuk. Enggak. Itu soal moralnya adalah gitu. Mampukah kita? Itu banyak loh. Misalnya adik kakak. Satu pinter, satu kurang pinter, sehingga yang pinter ini sukses, yang tidak pinter kurang sukses. Atau berteman. Sama-sama naksir Bu Yohana Ginting. Ya. Dua cowok ini sama-sama dari Karo naksir Bu Yohana Ginting. Yohana kan memilih salah satu. Si abang yang itu. Nah, abang yang tidak terpilih ini kan bertanya, mengapa ya Tuhan? Gitu kan? Nah, jawabannya ada di dalam hati Yohana. Tetapi apakah kemudian dia marah pada abang satunya yang terpilih sehingga berharap matilah kau segera bang, kalau tidak mati ku buat kau mati. Loh, kok tidak bisa gini? Terima kasih Tuhan, engkau baik pada sainganku. Sehingga Yohana menerima cintanya. Aku ikut belajar bersyukur atas rahmat Tuhan kepada sainganku. Bisa nggak gitu? Enggak kan? Kita kan bisa gini, kalau boleh Tuhan, kepadaku sajalah kebaikan. Kepada orang lain itu janganlah. Kalau ada orang lain dapat kebaikan, ku bunuh kau. Loh, gimana? Itu kan lebih etis, lebih teologis, lebih naratif.
daripada busuk-busuk buahnya. Alah, kau ngarang pula. Asapnya miring. Oh my God. Itu benar kan? Karena ceritanya juga mengarahkan ke sana. Gitu loh. Tapi kalau Anda bilang buahnya busuk-busuk, Anda ngaku. Menurut cerita sekolah minggu saya, gitu boleh Mas Ian. Tapi tidak ada loh dalam teks. Nah, pendeta kan enggak gitu. Di mimbar, asapnya miring. Aduh, kau ngarang pula. Gitu kira-kira Pak. Jadi legitim tidak legitimnya pada jalannya metode. Bukan sekedar pada maksud baiknya. Soal mati tadi Pak, menurut saya karena memang ditipu. Kena tipu Pak. Bahwa Bapak mau menafsirkan, lalu sejak itu manusia putus hubungan dengan Tuhan, boleh, tapi Bapak harus mestinya bilang penafsiran Kristen spiritualitas kita. Gitu. Begitu ya, Ibu Bapak. Mohon maaf, saya kalau ngajar memang nakal menggoda begini, jadi mohon dimaafkan jika dirasa kurang sopan menurut adat istiadat karo, nan luhur, dan halus itu. Saya memang begini, jadi nanti kalau dengan gaya begini tidak diterima lagi webinar, saya terima saja, tidak masalah. Jadi belajar jangan iri ya Pak. Ya, itu poinnya. Jangan iri pada berkat Tuhan pada orang lain. Yang orang lain itu sahabatmu, saudaramu sendiri. Bisakah kalian menahan dirimu untuk tidak menjadi pembunuh ketika Anda melihat kebaikan Allah terjadi pada orang lain? Sulit sekali. Sulit. Tapi itulah cerita Kain Habel. Maka kan Tuhan bilang, hai Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Tidakkah mukamu berseri kalau engkau berbuat baik? Kalau kau tidak berbuat baik, dosa, roh jahat. Jadi baru muncul tuh kata dosa, mengintip di depan pintu. Wah, gitu. Nggak usah pakai buah busuk. Gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daniel untuk jawaban-jawabannya. Tibalah kita, waktu kita sudah sampai, mungkin masih banyak pertanyaan. Kami sangat berterima kasih untuk kehadiran kita semuanya, khusus untuk Pendeta Daniel, dan juga ada mama kami, Pendeta MP Barus, yang sudah memberikan tanggapan, dan juga semua peserta. Ada host kita, ada juga di balik layar, Aaron dan timnya, begitu juga untuk PIC. Dari acara ini adalah sesi rohani, kabitnya dibidangi oleh pertua kita, Ketua Tito Tarigan. Untuk selanjutnya kami mau memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari pembicaraan kita, webinar ini, dari diskusi kita, dan pembicara sudah menerangkan begitu luas ya, kami menemukan satu statement buat kita, panorama hermeneutik itu mencerahkan dan mendorong kita untuk melanjutkan webinar ini. Karena tidak mungkin begitu luasnya kita berhenti hanya sampai hari ini. Harapannya kembali bertemu di tanggal 28 September bersama dengan waktu yang sama dan pembicara yang sama, moderator yang berbeda, dan penanggap yang berbeda. Yang kedua, kami akan juga menyimpulkan bahwa metode apapun yang dipakai dalam menafsir Alkitab, kesimpulannya adalah mengajak kita untuk rendah hati dan menerima satu dan yang lain sesuai dengan latar belakang dan niat yang baik, dan kembali di dalam kerendahan hati, di dalam menyampaikan dan menerima satu sama lain. Yang ketiga, kami juga mendapatkan satu pencerahan. Ternyata semua tafsiran sah jika metodenya sampai pada penemuan daripada tafsiran itu sesuai dengan metode apa yang kita pakai, seperti yang dicontohkan tadi oleh pembicara kita, Pak Pendeta Daniel. Yang keempat, kami juga menemukan bersama-sama kita mengambil kesimpulan ini, jika ada perbedaan dari segi pendekatan spiritual, maka hal ini sebaiknya tidak menjadi perseteruan, ya. Justru mengajak kita mengambil makna poin moral di balik teks Alkitab tersebut menjadi bermanfaat bagi kita. Demikian kami tim ABB mengucapkan banyak terima kasih bagi kita semuanya,
dan mengundang kita untuk webinar selanjutnya series 2 sesuai dengan permintaan kita, boleh di WA, boleh di Japri, yang mana kita butuhkan seperti tawaran tadikah atau ada hal-hal yang lain, boleh di WA atau Japri disampaikan kepada tim ABB. Demikian pertemuan ini, Tuhan memberkati kita semuanya. Kami tutup di dalam doa.